mitra-mitra saya ya, karena ya sudah sedikit banyak sudah merasakan progres ya ketika kemudian arahan-arahan itu, dan insya Allah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Makanya kemudian saya juga optimis ya ketika itu saya transfer ke tim saya gitu ya, apa yang diarahkan kemudian saya transfer ke tim saya, dan kemudian juga ya bukan copy paste atau duplikasi, sebenarnya tinggal ngikuti aja ya. Dan akhirnya saya berpikir juga, berarti memang kalau kita punya mitra, bagaimana leader kita itu mengarahkan kita, sebenarnya kita sedang mengajarkan bagaimana nanti mitra itu mengarahkan kalau mereka punya mitra, sehingga memang itu titik yang cukup kita perlu perhatikan ya. Karena apa yang kita lakukan dengan mitra kita, kalau mitra kita punya mitra ya, mereka akan contoh ya dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya coba, Mbak Bulan mengarahkan ini, saya coba ya share ke teman-teman gitu ya, untuk juga mencoba menjalankan, meskipun ada perlu diadaptasi sana sini dan mungkin perlu sentuhan-sentuhan yang berbeda karena tiap orang punya potensi, punya latar belakang yang beda. Jadi itu yang saya coba lakukan gitu ya untuk tim saya, dan ya alhamdulillah ya sama ya. Jadi satu pelajaran juga ya, kalau kita mau sukses sebenarnya sukseskan dulu tim kita. Sehingga insya Allah ketika tim kita sukses, kita juga akan sukses. Dan seperti itu sepertinya pola yang dijalankan di Kahwapreneur, sehingga memang sukses bersama itu ya bisa diraih ya, bisa diraih oleh semua mitra ya. Mungkin itu ini ya sedikit sharing ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi saya sendiri mudah-mudahan semakin semangat ya untuk menebarkan manfaat lebar dan juga mengajak banyak orang ya dalam bisnis. Yaitu Bu Susi, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa sharing kali ini, betul-betul menginspirasi kita ya. Ada banyak poin yang bisa kita simpulkan dari yang disampaikan tadi ya. Pertama, jangan boleh lelah untuk buka lapak ya di medsos ya. Ya mungkin lain-lain, ada yang di Facebook ya, dia biasa di WA dan lain sebagainya ya. Karena ternyata Ummah Khawla bisa terjaring ya sama Kak Ulan itu lewat Facebook, walaupun mungkin sebelumnya tidak kenal gitu ya. Kemudian yang kedua, beliau bermulai dari memang masalah kesehatan pribadi ya, dan ternyata alhamdulillah Turkiye Propolis Rukyah lintas benua sudah terbukti ya insya Allah khasiatnya, dan sekaligus ternyata bisa memperbaiki kesehatan secara finansial ya. Nah kemudian berikutnya beliau juga termotivasi untuk ingin menularkan ya solusi tadi kepada banyak orang begitu. Jadi tidak hanya berhenti pada dirinya untuk mensolusi masalah kesehatan baik secara fisik mungkinnya dan secara finansial begitu ya. Kemudian pesan beliau juga aktiflah di grup gitu ya. Ketika ada yang closing kita ikut bersyukur begitu ya. Ketika ada yang ingin mendoakan ketika ada yang minta doa gitu ya, kita berikan doa dan kita aminkan begitu ya. Dan itu ternyata membuat kita termotivasi juga begitu, dan kita akan melihat pola-pola ternyata orang yang aktif di grup itulah mereka orang-orang yang sering closing begitu ya. Nah itu mungkin cukup menjadi catatan buat kita semua, jadi jangan diem-diem baik gitu ya ketika di grup, menjadi silent reader begitu ya saya. Nah kemudian berikutnya adalah jadi belajar dari pola orang-orang sukses tadi ya, kemudian mentor ya akan mengantarkan kepada kesuksesan bagi seorang pebisnis, khususnya mungkin ya di closing itu ya, baik closing produknya maupun closing mitranya ya. Nah begitu juga terus dilakukan pengulangan ya, dan itu dengan istiqomah ya, dan insya Allah kesuksesan akan bisa kita raih. Nah demikian teman-teman apa yang bisa saya simpulkan dari sharing Kak Ummah Khawla tadi ya. Dan alhamdulillah saya lihat di sini Kak Ulan Citra Dewi sudah hadir di ruang meeting room kita dan siap untuk berbagi tipsnya ya, berbagi pengalamannya juga ya, dan tema yang kita akan
bincangkan pada pagi hari ini adalah bisnis mudah dengan modal yang murah, namun hasilnya berkah berlimpah. Ya, mungkin tidak akan berpanjang kata saya. Untuk itu silakan kepada Kak Ulan Citra Dewi untuk memulai kuliahnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua siap ya untuk menyimak, mendengarkan, mencatat ya, dan untuk kemudian nanti mempraktekkan. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan kasir kepada Bu Susi ya yang telah membuka acara ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat ya teman-teman ya? Sudah lemas? Semangat. Semangat. Iya, baru selesai sahur ya, jadi masih semangat insya Allah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah masih berikan kita usia ya di Ramadan hari yang ke-18 ya teman-teman ini. Hari yang ke-18, Masya Allah, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tercatat sebagai amal yang solih ya, dilipat gandakan setiap amal solih yang kita lakukan ya, nilai pahalanya di sisi Allah sehingga memperberat timbangan amal soleh kita yang nantinya bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kita juga berdoa mudah-mudahan forum kita pada pagi hari ini merupakan forum yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi bagian dari amal solih juga ya, karena kita sedang berusaha, sedang berjuang insya Allah ya dalam rangka untuk mendapatkan income ya, atau menjemput rezeki dengan jalan yang halal, dengan jalan yang Allah ridhoi ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini di pagi hari ini, kuliah pengusaha ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini sama ya menjadi pemberat timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah berbonus profit yang semakin melejit ya. Amin. Amin kan dong ya. Amin. Ya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa menggenggam erat apa yang beliau wariskan kepada kita, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan kita ya. Tidak terkecuali juga dalam aspek muamalah atau perniagaan yang kita jalankan ya. Sungguh beliau adalah suri teladan bagi kita semua ya dalam perkara apapun itu, maka dalam berniaga pun kita berupaya keras ya melecut diri kita untuk senantiasa terikat dengan apa-apa yang beliau wariskan, yaitu syariat Islam ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah insyaallah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah ya, teman-teman hebat mitra Kakapreneur dimanapun berada, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya kepada teman-teman semua di kuliah pengusaha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa nanti yang saya sampaikan itu memberikan energi ya positif untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita, wabil khusus untuk bisnis yang kita jalankan, insya Allah. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan ya terima kasih banyak kepada Umu Khawla ya dari Banjarmasin, Kalimantan Timur yang telah memberikan sharing yang super inspiratif ya menurut saya ya, alhamdulillah, dengan proses yang begitu panjang ya, tabarakallah tahniah, beliau saat ini sudah berada di titik ya distributor ya melalui challenge yang cukup panjang. Saya ingat betul ya, pada saat itu Maret 2021 kami koordinasi itu pada saat saya di perjalanan ya, sedang di dalam mobil di perjalanan menuju Bali. Ya sudah sampai Bali pada saat itu ya, menuju ke Bali itu mau bertemu dengan Bu Susi, itu malam-malam Bu Susi yang tersesat gitu ya, yang salah jalan. Jadi malam-malam itu Umu Khawla itu koordinasi ya, konsultasi, beliau mendapatkan calon mitra pada saat itu ya, kemudian minta arahan-arahan. Nah, bayangkan teman-teman ya, dari Maret 2021 itu proses beliau dalam membangun tim ya, membangun jaringan, membangun mitra gitu ya. Nah, terus beliau berproses ya, Masya Allah dengan sabar, kemudian juga mengikuti arahan-arahan
kemudian rajin konsultasi, ya, Masya Allah gitu ya, aktif ikut pembinaan, hingga kemudian satu persatu Allah hadirkan ya tim untuk beliau gitu, tim penjualan untuk beliau, mitra untuk beliau, dan di awal April 2022 ya, akhirnya beliau lolos challenge untuk kemudian mendapatkan posisi distributor. Panjang ya teman-teman ya, tapi saya yakin dengan proses yang panjang itu menjadikan insya Allah ya Ummu Khawla ini menjadi leader yang tangguh gitu, leader yang tahan banting ya kalau saya katakan, karena memang sudah melalui proses ya, alami prosesnya, jadi bertahap banget ya. Saya melihat ketika beliau penjualan 10 botol itu sudah mulai berjalan, bahkan beliau sudah mulai memiliki mitra yang juga mengambil 10 botol, baru saya tawarkan ke paket 20 botol. Ya, kemudian itu berjalan, saya tawarkan lagi ke paket 30 botol. Kemudian berjalan ya, saya tawarkan lagi paket 40 botol sampai kemudian ke paket challenge distributor. Itu betul-betul bertahap step by step ya. Masya Allah, dan akhirnya beliau step by step juga ya, dari sisi mentalnya, dari sisi mindsetnya ya, dari sisi kemudian prosesnya ya. Jadi betul-betul saya katakan ya, Ummu Khawla ini adalah KP ya. Jadi termasuk pengusaha pejuang gitu ya. Jadi bukan pemodal gitu ya. Jadi memang beliau merupakan pejuang lah gitu ya dalam memperjuangkan posisinya hari ini gitu. Jadi Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua bahwa untuk mencapai sesuatu yang settle ya, sesuatu yang memang growing ya, bertumbuh ya, dan dia alami, enjoy, itu cuma butuh proses ya. Tadi kita simak beliau enjoy menjalaninya karena memang beliau punya alasan kuat kenapa beliau memilih ini gitu ya. Itu poinnya. Jadi menjalaninya dengan enjoy itu penting teman-teman ya. Dengan enjoy maka kita bahagia, karena kita bahagia ya hati kita kemudian lapang gitu ya. Kemudian rezeki pun senang menghampiri insya Allah gitu ya. Nah mudah-mudahan ini juga nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga poin pentingnya tadi itu ya. Nah, the power of posting. Jadi teman-teman jangan anggap sepele ya posting di sosial media gitu. Jadi hari ini ya saya ingat betul ketika ada kelas ya bersama Coach Daeng Fakih itu, beliau menyampaikan bahwa hari ini eranya digital ya, berdasarkan data ya, populasi penduduk Indonesia wabil khusus itu didominasi oleh usia-usia produktif. Ya, usia-usia produktif yang mana ya tongkrongan mereka hari ini adalah di sosial media. Jadi ya usia produktif hari ini banyak nongkrong di sosial media. Ya, otomatis pasar-pasar itu pindah di sosial media, teman-teman. Gitu. Maka kita harus beradaptasi dengan itu semua, gitu ya. Jangan bertahan dengan cara-cara lama, gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya mah gitu ya, gaptek dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita seperti itu maka kita akan tertinggal gitu. Maka kita akan stagnan begitu-begitu saja, bahkan bisa jadi mati gitu. Nah, maka karena sekarang mayoritas penduduk Indonesia gitu ya adalah usia produktif dan mereka nongkrongnya adalah di sosial media. Kalau teman-teman mau growing ya, mau grow bisnisnya, maka mulailah membangun rumah mayanya, rumah maya. Ya, senang menyebutnya rumah maya gitu ya. Artinya apa? Kita punya dua rumah ya, rumah nyata dan rumah maya. Rumah maya itu ya sosial media kita, bangun dan rawat ya. Kalau kita ingin ya mendapatkan relasi-relasi yang vibes-nya itu positif, maka kita membangun ya citra atau personal branding di sosial media ya yang positif gitu ya. Nah, jadi seperti tadi yang Ummu Khawla sampaikan, kami sebelumnya tidak pernah kenal, ya barangkali berteman di sosial media, tetapi kemudian tidak pernah bertegur sapa seingat saya ya, sebelum kemudian kita dipertemukan di bisnis ini baru mulai intens gitu ya. Sebelumnya tidak pernah bertegur sapa. Tapi Masya Allah, tadi beliau sampaikan ya, postingan saya selalu berseliweran ya, tentang TPR banyak postingan orang-orang, tapi yang paling sering beliau lihat postingan saya. Nah gitu ya, sehingga ketika beliau punya ketertarikan dengan TPR, yang beliau ingat pertama kali adalah saya. Maka ketika pun ada acara di Kavapreneur, yang beliau ingat pertama kali adalah saya. Nah teman-teman sampai di sini paham ya betapa pentingnya gitu ya, kita konsisten untuk posting dengan apa yang kita geluti saat ini.
Dan ini juga salah satu bukti nyata dari fokus ya, kalau saya katakan. Kita fokus pada satu hal, ya maka itu akan lebih mudah diingat oleh orang ketimbang kita tuh kemudian ya banyak hal yang kita bagikan gitu. Maka untuk membentuk personal branding itu susah gitu. Orang untuk ingat tuh susah. Ya tapi kalau kita sudah fokus pada satu hal, kemudian kita konsisten dalam hal itu, maka orang akan mudah mengingat. Nah, itu pengalaman ya yang disampaikan oleh Ummu Khawla. Mudah-mudahan pola ini teman-teman bisa pola ini teman-teman bisa tiru gitu ya, bahkan bisa menyempurnakannya. Jangan menganggap sepele sosial media gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun sosmed, manfaatkan dengan baik itu untuk membangun personal brandingnya teman-teman. Teman-teman mau dikenal sebagai apa? Ya, kita sudah banyak belajar tentang personal branding ya, dan personal branding itu sangat penting apalagi ketika kita hari ini ya aktivitas bisnis kita, jualan kita ya itu banyak dilakukan melalui sosial media. Bahkan saya pun ya mitra-mitra bisnis saya gitu ya itu juga banyak tersebar di berbagai wilayah yang itu secara fisik kami ada bahkan yang belum pernah ketemu. Ya kayak Ummu Khawla itu saya belum pernah ketemu ya. Tapi kalau seperti Bu Susi ya alhamdulillah kita sudah beberapa kali ketemu ya. Bu Susi ke Pekanbaru pernah, saya ke Bali pernah, bahkan kita ketemuan di Malang juga pernah ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi Bu Susi ini termasuk salah satu mitra saya yang sangat tangguh dan loyal ya. Dan percaya dengan saya gitu. Padahal sebelumnya belum pernah ketemu. Jadi dibela-belain datang ke acara KP ya di Pekanbaru tahun 2022 kemarin ya. Beliau terbang dari Bali ke Pekanbaru. Kemudian saya gantian ya, pergi ke Bali ya. Kita sempat mengadakan beberapa event di sana, alhamdulillah gitu ya, bekerjasama dengan MUI di sana. Kemudian juga kita ketemuan ya di Malang di Milad KP yang pertama, Masya Allah ya, tabarakallah. Ya saya terharu kalau melihat. Nah, kenapa gitu ya? Friendlist kita itu percaya dengan kita. Di sini wabil khusus saya berbicara tentang pengalaman saya. Kenapa mitra-mitra saya percaya dengan saya padahal kami belum pernah ketemu. Nah, ini personal branding, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman isi sosial medianya adalah keluhan-keluhan, ya curcol-curcol, ya sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang tidak bermanfaat, ya maka mungkinkah trust atau kepercayaan friendlist kita di sosial media itu akan ada untuk kita? Coba kalau isi sosmed kita itu ya galau, ya baper, ya mengeluh gitu ya, vibes-nya itu negatif terus gitu. Kira-kira ya ketika kita menjual satu produk ya, audiens kita ataupun friends kita itu bakalan percaya nggak sama kita? Coba jawab di kolom komentar. Percaya atau tidak percaya? Kalau tampilan ya sosial media kita banyak ngeluh, banyak baper. Kira-kira gimana? Silakan. Tidak ya, tidak percaya. Tidak percaya, ya. Nah, ya. Jadi terbayang ya teman-teman ya. Nah, terbayang ya bagaimana pengaruh ya isi sosial media kita gitu ya terhadap tingkat kepercayaan ya friendlist kita gitu. Dan ini bukan sekedar pencitraan. Ya, kita seorang muslim ya. Kita seorang muslim itu saya rasa sudah sangat kita pahami. Apa yang tampil di beranda FB kita, itulah kita gitu. Jadi bukan pencitraan, bukan mengada-ada, karena sesuatu yang mengada-ada itu capek ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya membangun personal branding di sosial media itu tuh sealami mungkin, alami saja. Bagaimana kita, bagaimana keseharian kita. Nah itu yang kita kemudian akan tercermin dalam setiap postingan-postingan kita. Nah, agar kemudian baik ya cerminannya itu baik, bagaimana caranya? Ya maka kita isi pemahaman kita dengan hal-hal yang baik gitu ya. Kita kan seorang muslim ini ya. Maka ya kita kemudian kalau berbicara tentang 4 kuadran ya, 4 kuadran untuk meraih kebahagiaan itu kan kemarin Ustazah Asri menyampaikan ya ada 4 kuadran, yaitu sehat secara fisik, sehat secara spiritual ya, sehat secara mental, sehat secara finansial. Nah, berarti apa? Kita harus perjuangkan itu supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia, dan bahagia itu hakiki ya, kemudian menjadi orang yang baik ya, standarnya syariat itu dengan cara seperti apa? Ya, yang mengkaji Islam gitu ya. Kemudian kalau kita seorang pengusaha ya, apalagi kita di Kafapreneur ada pembinaan, yang mengikuti pembinaan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan membentuk sebuah pemahaman, dan pemahaman itu akan mencerminkan ya, akan mencerminkan sikap kita.
Jadi sikap kita itu, ya tindakan kita itu akan sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, kalau kita isi sosial medianya cuma kopas-kopas saja, copy paste, copy paste, copy paste, nah itu bisa jadi akan berbanding terbalik dengan diri kita, gitu ya. Bisa jadi diri kita itu belum matang, diri kita itu belum paham, gitu ya, hanya copy paste saja. Nah, maka saya dari dulu banget ya selalu menyampaikan pesan ya dimanapun itu, jangan pernah malas untuk membaca, jangan pernah malas untuk belajar, jangan pernah malas untuk menuliskan ulang, ya. Jadi jangan suka copy paste, gitu ya. Artinya itu ya boleh sesekali copy paste, gitu ya. Tetapi itu tidak menjadi habits, gitu. Tapi berusaha coba diremake. Remake itu apa namanya ya? Dibuat ulang, gitu loh. Ya, teman-teman baca sesuatu, lihat sesuatu, gitu ya. Itu nggak langsung di-share begitu saja, gitu ya. Tapi coba dipahami apa maksudnya dan teman-teman dapat titik poin apa, ya, tuliskan ulang. Nah, itu akan membentuk ya ciri khas teman-teman itu, dan itu bisa membuat personal brandingnya teman-teman di sosial media, gitu ya. Jadi Masya Allah besar banget pengaruhnya ya sosial media itu untuk membangun personal branding kita. Kenapa penting ya? Karena kita sekarang eranya era digital, banyak ya orang berkumpulnya nongkrongnya di sosial media, pasar-pasar sekarang pindah di sosial media, teman-teman. Ya, jangankan yang bisnis kayak kita gitu ya. Sedangkan kami ya di perumahan itu ada grup khusus ya, itu untuk jualan gitu loh ya. Jadi ada yang masak semur jengkol itu di-online-kan gitu ya. Kemudian ada yang buat keripik itu di-online-kan ya. Ada yang kemudian panen, mungkin punya panenan jambu di halaman rumahnya, dia panen jambu di-online-kan. Serba online, teman-teman. Ya, jadi kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tertinggal, bahkan kita akan mati. Ya, di sini siapa yang yang malas beradaptasi dengan sosial media, ya? Pusing kalau berhadapan dengan sosial media ada, ya. Nah, maka ini berpotensi untuk tidak sukses ya. Akan ketinggalan pasar gitu ya. Bisa jadi nanti tetangga teman-teman justru bermitra ya dengan saya. Ya, jadi ada tetangganya misalnya di Kalimantan, tetangga sebelah rumah ya, padahal teman-teman jualan TPR bermitranya sama saya yang di Riau. Ya, kenapa? Karena teman-teman gitu ya tidak memanfaatkan sosial media gitu ya. Nah, dia melihat postingan saya terus-menerus, bisa jadi bermitra dengan saya gitu ya. Jadi manfaatkan ya teman-teman sosial media hari ini ya untuk kemudian membangun personal brandingnya teman-teman sehingga audiens ataupun friend list-nya teman-teman itu merasa trust untuk bertransaksi dengan teman-teman. Ya, percaya gitu. Karena kepercayaan itu teman-teman sangat penting. Kalau orang sudah tidak percaya dengan kita, maka itu susah. Maka Masya Allah ya, Rasulullah itu sebelum menjadi nabi pun gelarnya Al-Amin, terpercaya. Karena begitu mahalnya kepercayaan teman-teman, gitu ya. Jadi itu harus kita perhatikan, gitu. Sehingga kita mampu membuat personal branding kita di sosial media, ya, itu yang positif, gitu ya. Jangan mengeluh, gitu ya. Jangan curcol, ya. Jangan baperan, gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena ini akan dibaca, ya, oleh oleh friend list kita ya. Kalau dia kemudian mau bermitra, ya gimana dia mau bermitra dengan orang-orang yang labil gitu ya, yang kemudian baperan, yang kemudian galauan, yang kemudian apa-apa diceritain di sosmed gitu ya, yang nggak akan mau lah gitu ya bermitra dengan orang yang seperti itu gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, manfaatkan sosial media gitu. Oke, ya kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, saya akan sharing bisnis mudah, modal murah ya, hasil berkah dan berlimpah. Semangat teman-teman. Coba yang semangat saya boleh lihat jempolnya. Jempol tangan saja. Semangat. Alhamdulillah ya. Jempol tangan saja coba diangkat ya. Nah, nggak perlu jempol kaki. Ya, alhamdulillah ya. Nah, bagi yang tidak berhalangan, tidak beruzur syar'i, mohon untuk mengaktifkan videonya ya, teman-teman. Jadi kalau saya ngisi training secara offline, ada peserta yang tidur-tiduran atau berbalik badan, itu saya tersinggung loh, gitu ya.
Kenapa gitu? Karena saya merasa wah gitu ya, dia tidak menghargai saya nih. Saya di depan ngomong ngoceh ya, dia duduk membelakangi saya. Nah, teman-teman yang tidak punya uzur syar'i ya, belajar di Zoom ini sama artinya ya kita belajar ya secara tatap muka. Ya, saya menghadap teman-teman ngomong gitu ya. Nah, teman-teman tutup kamera tanpa uzur syar'i itu saya tersinggung gitu ya. Dan saya nggak ridho ya, kalau saya nggak ridho ilmunya nggak bermanfaat loh ya, nggak berkah gitu ya. Nah, jadi yang tidak beruzur syar'i ya, yang beruzur syar'i itu saya kira teman-teman paham lah apa yang dimaksud dengan uzur syar'i ya. Jadi yang sedang menyusui barangkali gitu ya, atau sedang perjalanan mungkin yang tidak memungkinkan membuka layar. Nah, itu silahkan ya, atau jaringannya mungkin, tapi yang dia tidak ada uzur syar'i ya, bahkan santai-santai saja ya. Nah, itu mohon ya untuk dibuka kameranya gitu ya, duduk menghadap ke kamera sebagaimana teman-teman belajar. Ya, sebagaimana teman-teman belajar, ada guru, ada dosen ya di depan teman-teman ya, berani nggak teman-teman itu kemudian duduk membelakangi dosennya, duduk membelakangi gurunya. Ya, bisa diusir dari kelas gitu ya. Nah, jadi saya mohon teman-teman yang tidak ada uzur syar'i untuk membuka kameranya. Kita belajar bareng-bareng pada hari ini. Saya meluangkan waktu untuk teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman juga meluangkan waktunya sedikit untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Kalau memang teman-teman butuh, kalau memang nggak butuh ya lebih baik nggak usah disimak ya, keluar dari Zoom ya, dan silakan beraktivitas yang lain gitu ya kalau memang tidak butuh. Jadi saya akan sharing tentang pengalaman saya dan saya selalu menghargai pengalaman gitu. Jadi saya suka banget belajar dari pengalaman orang-orang dan saya suka membagikan pengalaman saya kepada orang-orang. Kenapa? Karena itu real, nyata gitu ya, bukan sekedar teori. Dan bagi saya pengalaman itu sangat mahal gitu ya. Sangat mahal sekali harganya. Maka saya sebenarnya membagikan sesuatu yang sangat mahal bagi saya pagi hari ini untuk teman-teman gitu ya. Sangat berharga bagi saya. Pengalaman ini saya dapatkan dalam waktu yang tidak sebentar ya. Pengalaman ini saya dapatkan dalam waktu yang cukup panjang dengan berbagai lika-likunya. Jadi saya harap teman-teman mau bekerja sama gitu ya, menyimak dengan seksama, tidak sekedarnya saja, tidak sambilan gitu ya, bagi yang tidak beruzur syar'i, menyimak ya apa yang saya sampaikan sehingga keberkahan ilmu itu turun ya dan akan memberikan efek kepada teman-teman. Oke, ya. Sepakat ya teman-teman ya. Kalau sepakat boleh di kolom komentar ucapkan sepakat. Nah, saya suka nih kalau lihat kamera pada terbuka ini, ya, Masya Allah saya semangat gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Yang membuka kameranya saya doakan ya, mudah-mudahan rumah tangganya semakin sakinah mawadah warahmah, anak-anaknya semakin solih dan soleha, ya. Kemudian perniagaannya semakin melejit dan melangit, berkah dan berlimpah, terus bertumbuh, mendapatkan mitra-mitra yang tangguh, yang loyal ya, yang militan, kemudian rezekinya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, untuk umat Nabi Muhammad, untuk agama Allah ya, menjadi wasilah untuk bisa sampai ke Mekah, Madinah ya, hingga ke Jannah. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Oke, ya doa spesial untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Ya, kita lanjut. Slide berikutnya, silakan. Ya, kita refleksi dulu ya teman-teman ya. Nah, silakan dijawab di kolom komentar. Ya, jawabannya iya atau tidak ya. Pertama, apakah Anda menginginkan bisnis yang mudah? Silakan dijawab di kolom komentar. Ya, Kak Yusi, ya. Siapa lagi? Ya. Ya, siapa lagi? Ya, Kak Mulyana, ya. Oke, Mbak Isma, yes. Ya, Teh Jumena, ya. Oke ya. Ya. Oke, semua yang menjawab iya ya, ingin bisnis yang mudah-mudah saja. Oke, jawabannya iya, Kak Mawar ya. Oke. Next, kedua. Apakah Anda menginginkan bisnis dengan modal yang murah? Jawabannya iya atau tidak? Silakan. Kak Tantri, ya. Oke, PPU Kak Hafizah, ya. Ya, Bunda Sajiem, ya. Oke, Kak Ida Rahab dari komunitas mana ini? Ya. Teman-teman sematkan nama komunitasnya ya di depan namanya.
depan akunnya. Oke, Umu Fadil, ya. Ya, ingin berbisnis dengan modal yang murah. Ya, baik. Yang ketiga, apakah Anda menginginkan bisnis yang berkah dan berlimpah? Jawabannya iya atau tidak? Iya, ya, ingin berkah dan berlimpah. Jawabannya Kak Afiza, ya, Masya Allah, aktif sekali Kak Afiza. Iya, Kak Jujuk juga, iya. Ya, oke, Kak Mulyana, iya. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, Umu Fadil, ya. Ya. Oke, berikutnya why? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kenapa Anda menginginkan bisnis yang mudah, modal murah, hasilnya berkah dan berlimpah? Why? Kenapa? Coba sebutkan alasannya di kolom komentar. Ya, oke. Karena bisnis tidak hanya urusan dunia, tapi juga akhirat. Ya, ini berarti yang poin ketiga ya, bisnis berkah dan berlimpah. Oke, poin yang ketiga. Insya Allah mudah dijalankan. Oke. Ingin bisa sukses dunia akhirat, Kak Sumiati. Amin. Yang lainnya, silakan. Ingin meraih keberkahan, ya. Berkah dunia akhirat, oke. Ya, praktis, mudah, oke. Ya, kenapa menginginkan bisnis mudah? Ya, karena saya ibu rumah tangga, ya, punya banyak anak. Jadi ribet kalau bisnisnya ribet-ribet gitu ya, tambah ribet, pusing gitu. Ada yang seperti itu? Ingin sukses tapi punya keterbatasan. Oke, ya. Kenapa bisnisnya pengen mudah? Karena saya muslimah, saya punya kewajiban yang prioritas ya di rumah tangga saya dan di dakwah saya. Jadi pengennya bisnisnya mudah-mudah saja, nggak ribet-ribet. Ada yang begitu? Ya. Nah, apakah Anda yang menginginkan bisnis dengan modal murah? Iya. Kenapa? Karena saya nggak punya modal. Ya, atau apa gitu ya, takut nanti resikonya besar kalau modalnya banyak-banyak. Kalau modalnya murah, seandainya rugi kan nggak terlalu menyesal gitu. Ada yang seperti itu? Iya, saya rasa ada ya. Nah, karena saya pun juga demikian gitu ya, pengen bisnis itu yang mudah, murah, hasilnya berkah dan berlimpah gitu. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang berpartisipasi ya pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa ya memiliki bisnis yang mudah ya, modalnya murah ya, minim resiko, kemudian juga hasilnya berkah dan berlimpah insya Allah ya. Amin Allahumma amin ya, istajib doana ya Allah. Oke, cukup ya refleksinya. Nah, lanjut. Teman-teman, coba terlihat di slide ya. Itu ada foto saya. Coba teman-teman di kolom komentar. Begitu melihat slide ini, ya ada foto saya di sana, Wulan Citra Dewi. Apa yang terlintas di benak teman-teman dalam wabil khusus dalam urusan bisnis ya, wabil khusus dalam urusan bisnis. Apa yang terlintas di benak teman-teman ketika melihat foto saya? Silahkan chat di kolom komentar. Pengusaha pengembangan dakwah, oke. Yang lain? Pebisnis, oke. Yang lain? Terus apa yang coret-coret ya? Berkah dan sukses, amin ya. Terima kasih Kak Tantri. Yang lain? Tetap bawa produk kemana aja. Umu Khola bebas waktu, Kak Mawar soft selling, oke. Yang lain? Kelihatan santai dan bahagia. Pengusaha pengemban dakwah tangguh, amin. Ya. Memikirkan cara, oke. Sosok pebisnis yang sukses, amin. Santai tapi pasti. Amin ya. Mudah dikerjakan di mana saja, oke. Ya, Masya Allah ya, tabarakallah. Bu Roro, iya sehat-sehat Bu Roro, Masya Allah fi amanillah, sepertinya dalam perjalanan ya. Oke, ya. Amin, amin ya Pak Anwar. Tabarakallah. Baik, ya la haula wala quwata illa billah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika teman-teman ya melihat sosok Wulan Citra Dewi ya, teman-teman langsung terlintas ya seorang pengusaha sukses, seorang pengusaha hebat.
pengusaha yang santai tapi pasti, ya, pengusaha yang berkah berlimpah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kenapa teman-teman terlintas yang demikian, ya, pengusaha yang bebas waktu, tadi ada juga yang begitu, ya, bebas waktu. Nah, kenapa teman-teman langsung terlintas demikian? Ya, karena teman-teman melihat hasilnya, ya. Teman-teman melihat hari ini apa yang ada pada saya hari ini, ya. Teman-teman kemudian menyaksikan itu dan langsung terlintas, wah, ini Kak Wulan, ya, pebisnis yang bebas waktu, pebisnis yang sukses, pebisnis yang hebat, pebisnis yang tangguh. Ya, tapi teman-teman, ya, tidak pernah gitu kan, atau belum pernah gitu kan, melihat apa yang ada di balik layar, gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu, ya, kesuksesan yang dirasakan oleh seseorang, ya, itu didapatkan dari ketidaknyamanan, teman-teman. Jadi saya selalu sampaikan, tidak ada yang namanya sukses kemudian dia berada di zona nyaman. Ya, orang-orang yang sukses, ya, sebesar apapun kesuksesan mereka, ya, itu mereka selalu berada di zona yang tidak nyaman. Ada cerita di balik kesuksesan itu, gitu ya. Yang mana cerita itulah, kisah hidup itulah yang menempa mereka, ya, menjadi yang seperti sekarang yang teman-teman lihat. Nah, begitupun juga saya. Ya, ketika teman-teman hari ini melihat saya kemudian terlintas, wah, bebas waktu, wah, bebas ini finansial, wah, gitu sukses, wah, hebat dan seterusnya, ya. Nah, itu teman-teman, ya, ketahuilah gitu ya, ada air matanya di balik itu semua gitu. Jadi setiap orang sukses itu pasti punya air matanya masing-masing, cuman nggak diperlihatkan, ya. Kalau saya perlihatkan, ya, bagaimana kesulitan, kesedihan, kesusahan di sosial media saya, ya, nah mungkin Ummu Khawla nggak mau itu bermitra sama saya. Ya, atau Bu Susi, ya, atau yang lainnya, Bunda Yani, ya, dan seterusnya gitu. Nah, maka saya katakan tadi hari ini saya ingin sharing sesuatu yang mahal menurut saya, pengalaman hidup saya gitu ya, yang kemudian menghantarkan saya sampai pada titik ini yang alhamdulillah setiap prosesnya insya Allah saya syukuri, setiap prosesnya insya Allah saya nikmati, ya, saya bersyukur kepada Allah karena tidak ada skenario dari Allah itu yang sia-sia. Dalam kondisi sulit apapun, dalam kondisi jatuh sejatuh-jatuhnya pun tetap ada hikmah yang bisa kita ambil, ya, dan itu bisa menjadi bahan cerita kita untuk kita ceritakan kepada banyak orang dan itu insya Allah memberikan inspirasi kebaikan. Gitu. Jadi teman-teman sebelum saya lanjut, teman-teman mau nggak mendengarkan kisah saya gitu ya hingga sampai di titik ini? Yang mau boleh ya silakan komen di kolom komentar. Mau silakan. Kalau mau saya lanjut, kalau enggak ya sudah saya tutup. Mau banget ya? Ya mau gitu ya. Oke, Mufaha, ya, mau gitu ya. Jadi biasanya orang-orang bercerita tentang kisah suksesnya, saya mau cerita tentang prosesnya, teman-teman. Agar teman-teman itu tergambar gitu ya. Jangan kemudian berpikir ya, sukses itu begitu kita masuk di Kavapreneur langsung bim salah bim sukses gitu ya. Indomie aja butuh proses, teman-teman, gitu ya. Sepakat ya? Oke, banyak yang mau. Oke, kita lanjut ya. Next. Ya, teman-teman, ini adalah true story ya, sebuah cerita nyata, kisah nyata yang saya alami ya. Disclaimer-nya adalah bahwa kisah orang itu beda-beda. Setiap orang itu punya jalan ceritanya masing-masing dan saya yakin setiap cerita orang itu pasti ada hikmah besar yang Allah selipkan di dalamnya dan ketika orang tersebut mampu ya mengambil hikmah tersebut itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Dan hari ini ya saya ingin menceritakan kisah nyata ya yang saya jalani ya yang Allah berikan skenario tersebut dalam kehidupan saya dan itu menjadi jalan cerita yang menghantarkan saya pada titik saat ini ya alhamdulillah gitu. Dan juga saya sampaikan ya di awal bahwa apa yang saya alami, apa yang saya jalankan ya yaitu bisa jadi cocok gitu ya, bisa jadi tidak cocok buat teman-teman. Jadi kalau itu cocok buat teman-teman ya silahkan diambil ya yang baik menurut teman-teman saya akan diambil. Kalau teman-teman merasa tidak cocok atau tidak baik ya tidak usah diambil gitu ya. Jadi ini saya sekedar sharing pengalaman ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya dan ini bisa menjadi
kebermanfaatan ya untuk kita semua insya Allah ya, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari amal jariah untuk saya insya Allah, amin Allahumma amin. Jadi teman-teman ya, kisah nyata gitu ya dari saya itu mulai jualan sejak SMP ya. Jadi memang ya keluarga saya adalah keluarga pedagang gitu ya. Jadi orang tua saya itu aktivitasnya jualan ya, nenek kakek saya itu aktivitasnya jualan gitu ya, jualan teman-teman. Jadi saya sejak kecil gitu ya itu ikut orang tua saya jualan. Jadi orang tua saya itu dulu saya pas ingatan saya sudah mulai ada, dalam artian saya sudah bisa mulai mengingat gitu ya, saya belum sekolah pada saat itu setiap ada orang punya hajatan, yaitu masa kecil saya di Lampung ya, saya di Lampung. Kalau ada orang pesta atau hajatan, kalau di Lampung itu orang pesta itu sampai malam ya teman-teman, jadi sampai malam. Nah itu orang tua saya itu pasti berangkat jualan pakai gerobak ya, jualan itu macam-macam ya, jajanan anak-anak gitu ya, kemudian minum mineral ya, minuman-minuman itulah ya, Fanta, Sprite dan Coca-Cola dan seterusnya itu ya, gitu, jajan-jajanan gitu, pakai gerobak dorong. Itu biasanya saya diletak di dalam gerobak ya, bapak saya mendorong, ibu saya ikut di samping beliau gitu. Nah, itu sejak kecil saya sudah dibawa jualan gitu. Saya pernah juga dibawa kulakan sama bapak saya ya, kulakan kulakan mainan-mainan di pasar besar ya. Setelah itu dibawa ke satu daerah gitu ya, naik bus, saya juga pernah ikut gitu ya, jualan juga gitu ya. Nah kemudian pada saat saya SMP ya, itu kedua orang tua saya merantau ke Riau ya teman-teman, merantau ke Riau, dan saya dititipkan di rumah nenek kakek dari jalur ibu. Nah nenek kakek dari jalur ibu aktivitasnya juga jualan gitu, jadi jualan di sekolah SD, sekolah dasar gitu ya. Nah saya kadarullah waktu SMP yaitu MTS, saya masuk jam siang, jadi kelas saya siang, sehingga pagi harinya saya membantu kakek saya jualan di sekolah SD. Ya kebayang ya teman-teman, anak SMP yang masih puber-pubernya, masih gengsi-gengsinya itu ikut jualan kakeknya gitu. Ya, jadi yang namanya rasa malu, ya, yang namanya kemudian gengsi itu tuh sudah terhempas sejak lama. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dulu menjalaninya itu sedih, tapi kalau sekarang kalau diceritakan itu saya bersyukur. Ya Allah, ternyata ini dia hasilnya. Ya, tempahan-tempahan yang Allah berikan pada masa-masa sulit itu sekarang yang saya rasakan hasilnya sekarang. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman yang berada pada posisi mungkin merasa sangat sulit hari ini, gitu ya, tetaplah bersabar dan bersyukur. Kenapa? Karena kalau teman-teman berhasil melalui ya kesulitan ini, teman-teman akan tersenyum bahagia di masa yang akan datang. Akan bisa jadi bahan cerita yang itu menginspirasi banyak orang insya Allah. Ya, jadi singkat cerita, ya nenek kakek saya itu jualannya itu jualan jajanan anak SD ya. Jadi goreng-gorengan ya, tahu isi, bakwan, mendoan gitu ya. Kemudian es ya dan seterusnya, pakai gerobak juga didorong ya ke sekolah SD. Jadi pagi jam 4 pagi itu kami sudah bangun sebelum subuh ya, memproduksi banyak yang mau dijual kan. Jadi ada bakwan, pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng dan seterusnya. Nah, kemudian sholat subuh, kemudian siap-siap ya saya ikut. Nah, teman-teman ya, ketika itu saya melihat wah rame banget kan, jualan di SD rame ya. Terus selama ini saya cuma bantu jualan kakek nih. Kayaknya kalau saya punya produk sendiri lumayan. Bayangin ya, anak SMP mikirnya otaknya udah otak dagang gitu ya. Lihat peluang ada pasar nih gitu ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan teman-teman ya? Saya lakukan adalah saya memproduksi agar-agar walet itu loh. Tahu teman-teman yang bungkusnya kuning ya? Agar-agar swallow itu. Nah, itu saya buat satu bungkus awalnya ya, pakai santan. Kemudian pakai pasta pandan gitu ya. Nah, kemudian saya jual tuh. Ya, diisi di cup-cup kecil. Laku teman-teman, terjual. Ya, kemudian saya belikan modalnya lagi, ya saya jual lagi. Itu sejak SMP. Ya, SMP. Kemudian SMP itu nggak saya ceritakan ya bagaimana rasa sedihnya anak SMP itu pisah dari kedua orang tua. Walaupun tinggal sama nenek sama kakek itu tetap beda rasanya. Ya pisah sama orang tua tuh bedanya luar biasa, itu kesedihannya sangat mendalam. Itu nggak perlu saya ceritakan karena berderai-derai air mata gitu ya. Jadi saya cerita di part bisnisnya aja. Ya jadi itu sejak SMP saya sudah mulai jualan. Ya singkat cerita tamat SMP
Saya daftar ke aliyah pada saat itu di Lampung juga. Kemudian saya sakit, ya sakit. Akhirnya orang tua bapak saya menjenguk ya ke Lampung. Nah pas orang tua saya mau balik ke Riau, saya nggak mau ditinggal, saya mau ikut. Ya kayak manapun saya mau ikut. Jadi nggak jadi sekolah aliyah di Lampung. Itu saya ikut orang tua saya. Sampai di sini ya. Sekarang saya di Riau. Nah sampai di Riau, bapak saya sampaikan, ya silakan. Mustisna. Ya, sampai di Riau bapak saya sampaikan bahwa kamu gitu ya belum bisa sekolah karena bapak di sini kan baru merantau, masih merintis, belum punya penghasilan tetap. Jadi belum bisa sekolah ya. Berhenti dulu 1 tahun. Ya, bayangin teman-teman ya. Jadi tamat SMP nggak langsung lanjut ke SMA karena keterbatasan biaya. Ya, setahun oke, gitu. Di tahun kedua belum bisa juga, belum ada biaya. Oke, gitu. Dan selama 2 tahun itu apa yang saya lakukan? Bekerja. Ya, jadi bekerja di bawah umur. Menyalahi undang-undang sebenarnya ya. Dan rata-rata 2 tahun saya bekerja, rata-rata pekerjaan saya itu adalah menjadi karyawan penjaga toko, jualan lagi teman-teman, ya jualan lagi, ya menghadapi konsumen, melakukan penawaran, ya kemudian melayani mereka, memberikan service excellent dan seterusnya. Ya walaupun pada saat itu ya saya jadi penjaga tokonya itu ya bukan toko besar gitu ya, toko-toko kecil ya kan. Ada yang pernah rumah makan, saya pernah kerja di rumah makan, saya pernah kerja di kios bensin, saya pernah kerja di kios kelontongan, saya pernah kerja di kios warung-warung yang jual Indomie rebus dan seterusnya itu pernah. Jadi dalam waktu 2 tahun itu aktivitas saya nggak sekolah itu kerja, dan rata-rata itu kerjanya karyawan di toko, artinya jualan lagi gitu ya. Nah oke, kemudian lanjut ya, di tahun ketiga saya berhenti sekolah, itu tahun ketiga saya ngotot minta sekolah, dan alhamdulillah pada saat itu kondisi keuangan keluarga sudah mulai membaik ya, orang tua saya kembali berjualan gitu ya, kembali berjualan dan sudah mulai membaik, saya minta sekolah. Akhirnya saya sekolah. Jadi saya berhenti 2 tahun tuh teman-teman, ya karena nggak ada biaya gitu. Nah di tahun ketiga saya akhirnya masuk sekolah SMA gitu ya. Walaupun orang tua saya sudah bertanya itu, kamu nggak malu gitu? Kamu usianya udah lebih tua loh sama teman-teman kamu. Nanti enggak, insya Allah ya. Karena saya merasakan putus sekolah itu nggak enak gitu ya. Saya punya kemauan kuat, saya mau sekolah gitu. Dan saya yakin gitu ya. Saya yakin saya bisa sukses gitu ya, saya bisa belajar dengan baik, saya bisa berprestasi, dan itu saya buktikan. Jadi teman-teman, kegagalan itu kadang-kadang menjadi pelecut pada diri kita untuk bisa menanjak naik gitu ya, sukses gitu. Dan saya buktikan gitu ya, saya bisa masuk di sekolah favorit pada saat itu walaupun sudah 2 tahun berhenti, dan saya mendapatkan prestasi-prestasi di dalamnya dan seterusnya. Ya, nah kemudian pada saat SMA itu saya tidak jualan, tapi saya bantu jualan orang tua saya. Ya, lagi-lagi jualan lagi gitu ya, walaupun nggak sendiri. Nah, pas kuliah, teman-teman, pas kuliah saya menikah di semester 1 ya. Jadi selesai ujian semester 1 saya menikah ya. Setelah itu ya aktivitasnya ngapain selain kuliah? Jualan gitu ya. Jadi saya pernah memproduksi peyek, saya pernah memproduksi bawang goreng gitu ya. Saya buat, kemudian saya titip-titipkan ya di kos-kos gitu. Kemudian saya mulai jualan perlengkapan muslimah ya, kerudung dan seterusnya, itu saya bungkus pakai plastik asoy teman-teman. Jadi setiap ada kajian-kajian itu saya bawa plastiknya gitu ya. Saya setelah kajian saya buka jualan saya ya, pada melihat-melihat, kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah, itu saya jalankan teman-teman gitu ya, masa kuliah gitu ya. Berbagai produk ya pernah saya jual ya, berbagai bisnis pernah saya jalankan. Nah, itu sejak SMP teman-teman. Oke, next. Minta keridoannya ya, waktunya ya, langsung aja. Next. Ini kilas balik ya teman-teman ya. Saya selesai kuliah tahun 2013 ya. Kemudian tahun 2013 ini saya mulai karena sudah tidak di kampus lagi, saya mulai membuka store ya, membuka warung ya, atau apa sih ya? Ya jualan lah, buka lapak ya. Ini awal mula tahun 2013 sampai 2016 saya buka lapak di teras rumah kontrakan saya yang sebelah kiri itu teman-teman ya. Saya nyewa rumah, ngontrak rumah, saya buka lapak di sana. Saya jualan baju ya, pakaian-pakaian muslimah.
Nah, kemudian tahun 2016 akhir ya, menjelang akhir, saya mulai beranikan diri sewa toko. Kios kecil, itu yang sebelah kanan. Kios kecil itu ukuran mungkin 2x3 ya. Itu per tahunnya 10 juta, ya nggak ada kamar mandi, pokoknya los gitu aja ya. Itu 10 juta per bulan, per tahunnya. Nah, itu saya nekat ya. Nah, kemudian lanjut. Next. Ya. Nah, kemudian di tahun ya 6 bulan setelah sewa kios ya, Allah berikan ujian pada saat itu kios saya dibobol maling karena dia masih papan ya teman-teman ya. Jadi dibobol maling hampir 80% dagangan saya lesap ya, dibawa maling itu menjelang Ramadan ya. Nah, itu ujian juga itu Masya Allah gitu ya. Nah, di akhir 2017 itu ya kami mulai beranikan sewa ruko. Ya, jadi yang permanen, ruko yang permanen, jadi yang tadinya 10 juta per tahun naik jadi 20 juta per tahun sewa rukonya saja, teman-teman. Ya, yang sebelah kiri. Kemudian ya berlangsung itu sampai tahun 2018. Jadi total itu 2 tahun saya menyewa ruko, per tahun 20 juta, berarti 2 tahun 40 juta uang yang sudah masuk ke ruko. Ya, profit yang didapatkan berapa? Ya, jauh gitu, maksudnya tuh profit bersih ya gitu, profit bersih yang untuk pribadi gitu ya, yang bukan untuk operasional berapa ya, itu sangat jauh dari 40 juta teman-teman gitu ya. Jadi bisa dikatakan jualan itu ya selama kurang lebih 2 tahun itu nyewa ruko itu teman-teman, itu hasil dari jualan itu bisa dikatakan habis untuk sewa ruko ya, habis untuk sewa ruko, habis untuk bayar karyawan karena saya tidak bisa selalu stay menunggu toko saya gitu ya. Dan kalau ditutup sayang dong gitu. Kenapa? Karena sewanya 20 juta per tahun. Masa ya buka tutup. Sedangkan aktivitas saya cukup padat ya. Saya mengisi kajian ya, saya sendiri mengkaji, belum lagi saya menerima undangan-undangan keluar kota ya, mengisi training motivasi dan lain sebagainya. Kalau saya tidak bayar karyawan maka rugi dong gitu ya. Karena akan sering tutup. Maka saya bayar karyawan juga. Jadi hasil dari jualan ini ya, saya buka toko ini bisa dikatakan ya hampir ya habis untuk operasional. Jadi dapat capeknya saja, sehingga saya dapat nasihat dari guru saya, guru ngaji saya di tahun 2018 itu beliau katakan, Wulan, kamu jualan ini udah berapa lama di sini? 2 tahun. Ini mau masuk tahun ketiga Kak. Nanti bulan Juli ya saya bayar sewa tahun yang ketiga, artinya sudah masuk 60 juta. Kira-kira gimana prospeknya gitu? Ya beginilah, alhamdulillah cukup. Ya cukup untuk bayar sewa rukonya, untuk bayar karyawan. Untuk kamu gimana gitu? Ada tabungan nggak? Nggak ada sih gitu ya. Lah terus ngapain capek-capek bisnis gitu ya? Uangnya hanya untuk bayarin tempat tinggal orang gitu ya. Lebih baik kamu pakai uang untuk sewa ruko untuk ngambil rumah, kata beliau ya, rumah di perumahan tempat beliau tinggal. Itu secara syar'i ya DP 40 juta. Nah, kamu bisa buka usaha online aja karena pada saat itu sudah mulai online yang marak teman-teman. Offline itu sudah mulai sepi banget jualan pada saat itu. Ya, saya jualan sudah mulai sepi, saya pikir-pikir, saya diskusi dengan suami, dengan mertua, akhirnya apa? Oke, baiklah kita tidak lanjut sewa toko ini ya, 20 juta kita save, kita simpan, kita cari tambahan 20 juta untuk DP ambil rumah gitu ya. Nah, kemudian bismillah gitu ya. Bismillah pada tahun 2018 akhirnya kami ambil rumah dan membuka gerai kami, itu namanya ya, gerai kami Rumah Hijab Mustanir teman-teman ya. Kami buka di perumahan tempat kami tinggal. Jadi kemana kami pergi ya di situ kami bawa bisnis kami. Kami yakin rezeki minallah walaupun di perumahan, bukan di pinggir jalan, kalau rezeki pasti nggak kemana. Kami buka lah ya Rumah Hijab Mustanir di rumah kami dan lebih fokusnya ke online shop pada saat itu. Oke, lanjut. Ya, nah ini ya perkembangan Rumah Hijab Mustanir dari masa ke masa teman-teman ya. Nah, jadi Rumah Hijab Mustanir mulailah merambah ke hal-hal yang lain, tidak hanya sekedar pakaian, tapi lihat di sana ya ada kurma, ada madu, ada garam Himalaya ya dan seterusnya. Ya, bahkan saya juga pernah menjadi reseller salah satu produk skincare ya, yang sampai saat ini produknya masih saya pakai produknya gitu ya, tapi saya tidak menjalankan bisnisnya saat ini, cuma pakai saja. Ya, ini semua teman-teman, ya bisnis-bisnis yang saya jalankan semuanya ini berangkat memang dari kebutuhan saya. Seperti Ummu Khawla tadi, saya butuh.
Ya, saya dulu ketika baru-baru ngaji, saya itu cuman punya jilbab 3 helai. Jilbab itu gamis ya, gamis 3 helai, cuci kering pakai. Jadi saya berpikir, saya pengen beli gamis tapi sayang uangnya. Kalau beli satu harga sekian, kalau beli 3 harganya dikurangi jadi sekian. Ya kenapa saya nggak jualan aja? Persis kayak Ummu Khawla gitu ya. Jadi memang betul-betul ya, mitra itu cerminan kita ya. Mengambil peluang gitu ya. Kalau saya cuma beli satu, cuma untuk saya harganya mahal. Tapi kalau saya beli 3, 5, harganya lebih murah gitu loh. Ya, saya bisa pakai dan saya bisa jual sisanya. Bisa jadi yang saya pakai dapat dari keuntungan. Nah, awalnya berangkat dari sana teman-teman. Baik itu jualan baju, jualan kerudung, ya, sampai jualan kurma, jualan madu, jualan garam Himalaya, ya, jualan-jualan skincare gitu ya. Itu awalnya begitu. Berangkat dari kebutuhan saya butuh ya, dan ini barangnya bagus, saya yakin ini berkualitas ya, maka nggak ada salahnya saya juga ikut menjual ya, memberikan informasi, memberikan solusi bagi orang-orang yang butuh baju yang syar'i, karena susah dulu itu mencari jilbab yang longgar, yang syar'i itu susah dulu. Apalagi saya ya, kalau beli jilbab di pasar itu pasti kalau nggak tangannya yang gantung, panjang badannya yang gantung. Ya, ukurannya XL tapi nanti badannya gantung ya, kurang panjang atau tangannya. Maka ketika saya menemukan satu buah brand yang pas ya, besar, lebar, kemudian modelnya juga bagus, saya ingin orang-orang lain juga mendapatkan itu. Bisa jadi mereka nggak tahu, melalui saya mereka tahu. Ketika saya beli kurma, wah ini kurmanya beda dari yang lain nih. Saya pengen orang-orang merasakan apa yang saya rasakan. Ketika saya jualan, saya konsumsi madu, madunya ini beda. Saya pengen orang-orang juga mengkonsumsi madu seperti saya konsumsi. Ketika saya pakai skincare, wah ini bagus ini gitu ya, aman dan seterusnya. Saya juga ingin gitu. Jadi berangkat dari sana teman-teman, ya berangkat dari kebutuhan saya. Kemudian saya itu ingin orang lain juga merasakan hal yang sama. Kemudian saya ingin gitu ya mendapatkan profit dari aktivitas tersebut sehingga kebutuhan saya tercukupi. Sesederhana itu dulunya ya, sesederhana itu. Jadi yang penting yang saya butuhkan tercukupi dari jualan sudah cukup gitu mikirnya ya, makanya bisnisnya nggak berkembang pada saat itu. Jadi yang penting yang saya butuhkan sudah tercukupi sudah gitu ya, tidak berpikir lebih gitu ya. Oke, next. Nah ini ya, saya beberapa kemarin diingatkan oleh FB ya, jadi nggak saya hapus teman-teman di Facebook saya ataupun di Instagram saya untuk kenang-kenangan ya, inilah perjalanan bisnis saya gitu ya. Ini kemarin saya diingatkan 4 tahun yang lalu saya posting ya tentang baju yang saya jual, tentang kurma yang saya jual. Ini saya pernah jualan kurma teman-teman. Jadi ya jualan kurma ini teman-teman ya, pernah suatu ketika saya langsung order ya berapa box gitu ya. Ternyata yang datang zong, teman-teman. Ya, yang datang itu tidak sesuai ekspektasi yang pertama. Nah, maka dari situ saya kemudian mengazamkan diri saya nggak boleh seperti ini. Saya kalau jualan harus totalitas. Saya harus memberikan yang terbaik untuk pelanggan saya. Yang membedakan saya dengan para pedagang kurma yang lain adalah kualitas kurma yang saya jual terjamin. Jadi saya tidak takut ketika saya menjual dengan harga yang lebih mahal dari orang lain. Saya nggak takut. Kenapa? Karena saya menjamin kualitas. Nah, caranya seperti apa? Tadi keluar dari zona nyaman, teman-teman. Memberikan effort yang lebih. Ya, jadi kalau biasanya saya cuma order melalui online, saya cari tuh stokis kurma sepekan baru ya, yang paling besar gitu. Saya datang ke sana gitu. Saya cek langsung barangnya, bahkan saya buka satu persatu itu tutupnya, saya pilih yang ini gitu. Saya nggak mau asal ambil aja. Kenapa? Karena saya menjamin kepuasan pelanggan gitu. Baju pun seperti itu, ya, gamis pun seperti itu. Saya pastikan yang terbaik. Ya, kalau saya suka ya maka saya akan rekomendasikan. Jadi itu saya jaga dari dulu. Saya jaga. Jadi kualitas produk yang saya pasarkan itu saya jaga sejak dulu, teman-teman. Dan itu butuh effort yang luar biasa memang, gitu ya. Next. Oke. Nah, ini juga pernah ya, teman-teman ya. Jadi merambah ke buah-buahan. Pernah, teman-teman, gitu ya. Jadi pada saat itu ketika jualan pakaian mulai lesu, ya pada saat itu mulai lesu jualan pakaian karena memang mulai masuk masa-masa corona ya, pada saat itu kita berpikir nih gimana caranya. Nah, qadarullah kami pulang dari sebuah agenda ya, malam hari saya bersama suami itu hujan, kami berteduh ya di satu tempat ya di emperan, orang jualan buah, teman-teman. Jadi sana ada buah kok unik, ini buah apa Kak? Jeruk baby gitu ya. Oh, jeruk baby, baru dengar gitu ya. Coba beli 1 kilo. Rasanya enak, teman-teman, seger, manis gitu ya, enak.
Nah, saya langsung bilang sama suami, yuk kita jualan yuk gitu ya. Jadi memang otak saya otak dagang. Jadi kalau saya suka gitu ya, dan ini sehat, bagus ini gitu ya, buah kan sehat gitu ya, dan rasanya juga enak, kayaknya orang bakalan suka gitu kita jual. Nah, baru saya tanya, kalau sekilo sekian, Kak kalau belinya 10 kilo berapa? Kak kalau belinya 1 kardus berapa? Gitu, dari dulu gitu teman-teman gitu ya. Nah, kemudian mulailah kami mulai dari 10 kilo dulu. Ya, saya coba iklankan ya, pasarkan, laku ya, sampai akhirnya berkardus-kardus itu yang foto sebelah kanan. Lagi-lagi sama teman-teman, kalau pesan begitu saja yang datang itu random. Ada yang rasanya manis, ada yang asam, ada yang tidak ada rasa sama sekali, gitu ya. Nah, kemudian ya saya juga terjun langsung akhirnya. Ya, pergi ke tempat stokisnya, saya pilih satu persatu buah jeruknya. Itu butuh effort yang luar biasa, teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk menjamin kepuasan pelanggan, ya. Dan ini satu kardus ini kisaran isi berapa kilo ini? 40 atau berapa? 40 kilo ya. 40 kilo teman-teman. Ya, bermulai dari 10 kilo naik jadi 1 kardus, naik permintaan semakin banyak 2 kardus ya, langsung habis 3, 4 dan seterusnya. Masya Allah. Ya, jadi kuncinya apa? Menjaga kualitas produk yang kita jual ya, menjaga kepuasan pelanggan. Dan itu butuh perjuangan. Kami harus terjun langsung itu ya, berdesak-desakan untuk memilih jeruk yang berkualitas untuk kami pasarkan gitu. Ya, nggak apa-apa harganya kami jual lebih mahal. Kenapa? Karena kami jamin yang beli pasti nggak kecewa. Nah, gitu tuh kunci teman-teman. Silakan ya, di polanya tuh diikuti gitu. Oke, lanjut next. Nah, kami juga pernah menjual beras, teman-teman. Ya, jadi kebetulan ya mertua saya, orang tua suami itu berladang di sini ya, di kampung sini tuh banyak sawah dan ada berasnya tuh kami rasa berasnya enak gitu ya. Kemudian tidak pakai pengawet, tidak pakai pemutih alami. Nah, gimana kalau kita jual? Ya, karena saya dapat maklumat bisnis yang panjang umur itu bisnis yang salah satu cirinya adalah menjual kebutuhan pokok. Ya, kalau baju itu kan bukan kebutuhan pokok, maka perputarannya cukup lama gitu ya. Nah, apalagi kita juga saya perlahan-lahan juga punya mindset gitu ya. Jualan baju itu ternyata secara nggak sadar saya membuat orang itu boros gitu. Kenapa? Karena setiap bulan itu saya jualan baju ya, itu dalam sebulan bisa jadi 3 kali launching model baru. Kadang konsumen saya itu ya, baju yang kemarin yang dibeli minggu lalu itu baru sampai, udah ada launching baru, dia beli lagi. Saya jadi berpikir, saya kayaknya ngajak orang boros ini. Kemudian saya berpikir nih, gimana ya mencari bisnis yang itu tidak konsumtif gitu ya, tapi bermanfaat. Sudah yuk bisnis beras, ini kebutuhan pokok, insya Allah jangka panjang nih, orang bakalan butuh. Nah, oke, kita mulai jualan beras. Ternyata apa teman-teman? Semakin banyak permintaan, kita semakin repot teman-teman. Kenapa? Karena ternyata stok tidak selalu ada. Dan ternyata sudah ada pemborong di sawah-sawah itu teman-teman ya. Jadi kalau orang panen itu langsung ada pemborong datang ke sawah langsung diborong ya. Satu sawah itu berapa sama dia gitu. Jadi yang dibawa pulang tuh cuma sedikit, mungkin 5 karung atau 10 karung aja gitu. Jadi kalau kita mau dapat stok beras yang aman, kita harus jadi pemborong. Nah, modalnya nggak ada teman-teman gitu ya. Jadi sempat terhenti gitu ya. Dan kemudian juga sebelah kanan itu ya terus berlanjut kami bisnis OL shop kami ya, pakaian tetap berlanjut juga disambil kami mencari-cari celah bisnis yang lain. Lanjut. Nah, teman-teman, ya saya ingin menceritakan, jadi selama kurang lebih 10 tahun kami menjalankan bisnis ya. Selama 10 tahun kami menjalankan bisnis, maka kami bermodal apa? Yakin ya, saya bermodal yakin bahwa setiap produk yang saya jual pasti akan ada pembelinya. Dan ternyata benar, Allah sesuai prasangka hambanya. Setiap apa yang saya jual, teman-teman, laku. Ya, setiap yang saya jual laku gitu. Ya, jadi saya jual apa aja, saya posting apa aja, pasti ada pembelinya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman mindset ini harus ditanamkan gitu ya. Allah sesuai prasangka hambanya teman-teman. Allah maha oke. Jadi kalau sekarang jualan TPR, yakin teman-teman. Apalagi TPR ya, produknya itu kualitasnya premium, manfaatnya sudah jelas nyata dirasakan gitu ya. Masya Allah luar biasa, maka harus yakin pasti ada pembelinya. Jangan ragu, wah mahal, siapa yang mau beli? Ya betulan orang-orang yang datang ke teman-teman itu nggak mau beli karena merasa mahal. Tapi kalau teman-teman tanamkan,
ini bagus kualitasnya, banyak orang yang butuh solusi bagi banyak orang, pasti banyak yang mau beli. Insya Allah Allah akan hadirkan orang-orang yang dengan mudah membeli produknya teman-teman. Nah ini kami berbekal yakin teman-teman, berbekal yakin bahwa apapun produk yang saya jual pasti laku gitu. Ya, ada Allah yang Maha mendatangkan menggerakkan orang-orang. Yang kedua semangat. Ya, saya semangat menjalankan bisnis teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya tamat kuliah tahun 2013, saya bekerja ya mengajar ya. Itu 2 tahun. 2013 sampai 2015, 2 tahun itu pun di 2 tempat yang berbeda, setahun teman-teman. Dan saya merasakan, ini sekali lagi pengalaman pribadi ya teman-teman, setiap orang itu beda-beda pengalamannya. Nah kalau saya pribadi merasakan teman-teman, bekerja selama 2 tahun itu saya sengsara, tersiksa ya. Kenapa demikian gitu ya? Saya terikat waktunya. Jam 7 harus sudah stay di kantor. Pulang ya, yang 1 tahun pertama itu saya pulang jam 3 ya, jam 2:30 itu baru selesai jam mengajarnya ya, jam ngantornya. Nanti ada persiapan jam 3, jam 4 baru sampai rumah. Ya di sekolah kedua ya saya memang part time. Ya part time ngajar kalau ada jam kerja aja, jam ngajar aja. Tetapi banyak amanah-amanah mengelola ekskul ini, ekskul itu dan seterusnya. Sedangkan saya punya mindset bahwa yang kewajiban saya itu adalah di rumah, umun warabatul bait dan aktivitas dakwah. Karena saya bekerja ya selama 2 tahun itu ya, aktivitas dakwah saya terabaikan gitu. Saya pengen optimal gitu. Tapi keadaan pada saat itu memaksa saya untuk apa? Melakukan aktivitas dakwah di waktu-waktu yang sisa, halakoh ya misalnya, atau kajian rutin pekanan itu dilakukan seusai jam kerja, jam 3 itu baru kajian, udah capek, lelah, ngantuk teman-teman, gitu ya. Nah ingin melakukan aktivitas dakwah yang lainnya itu badan sudah nggak sanggup, ya jadi capek fisik, capek batin, capek pikiran. Terakhir saya bolak-balik dakwah nama di rumah sakit. Jadi hasil gaji saya kerja selama 2 tahun untuk biaya rumah sakit itu teman-teman tidak cukup ya. Maka kemudian ya kata suami saya, sudahlah Dek gitu ya. Jadi kalau memang kerja tujuannya menambah income keluarga gitu, udah lebih baik berhenti aja, nggak usah kerja, di rumah fokus menjalankan kewajiban ya, umun warubatul bait dan juga dakwah. Nah, kalau mau tambah income, udah seriusin aja bisnisnya. Kan udah sejak dulu bisnis, udah dikembangkan aja bisnisnya. Ya sudah, suami sudah meridhoi dan saya juga merasakan kayaknya saya lebih cocok bisnis karena waktunya bisa saya sendiri yang mengatur gitu ya. Saya bisa dengan leluasa memberikan waktu terbaik saya untuk keluarga dan juga untuk dakwah. Nah, itu strong way saya memulai bisnis. Maka saya semangat gitu. Ya. Tapi pada saat itu saya tidak punya ilmu bisnis, teman-teman, ya, dan juga tidak punya mentor, gitu ya. Jadi produk yang saya jual selalu terjual, ya, selalu laku, tetapi hasilnya tidak eksponensial, ya, tidak berlimpah hasilnya, teman-teman. Kalau berkahnya insya Allah ya berkah gitu, karena alhamdulillah kita punya pemahaman Islam ya, kita belajar fikih muamalah, kita pelajari ya bagaimana bisnis yang sesuai dengan syariah dan seterusnya insya Allah gitu ya. Tapi ilmu bisnis nol, saya nggak punya gitu. Ya mulai baca-baca tulisan Kang Dewa, beli-beli bukunya itu di tahun 2016-an kayaknya. 2017. Dan tanpa mentor, cuma baca buku. Akhirnya apa? Ya, tekor gitu ya teman-teman. Buat FB Ads bermodalkan baca buku, ternyata zong gitu ya. Sudah dikeluarkan, ikut kelas dan seterusnya banyak gitu ya. Nah, tapi saya tidak menyesali. Semua itu adalah pelajaran berharga bagi saya gitu. Nah, jadi modal yakin, modal semangat untuk berbisnis itu bisa. Tapi untuk eksponensial, untuk percepatan ya, percepatan rezeki, percepatan income, kita butuh ilmu, teman-teman. Ya, tidak cukup hanya yakin dan semangat. Nah, ini 10 tahun saya jalani berbisnis, sebelum bisnis sekarang ini ya, saya tanpa ilmu, tanpa mentor. Nah, sehingga apa? Ya jualan laku-laku, tapi tidak eksponensial, ya, tidak berlimpah gitu. Ada yang pernah mengalami atau sedang mengalami, coba chat di kolom komentar. Ada? Yang pengalamannya sama seperti saya? Pernah, Kak. Pernah. Ya mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih baik ya. Iya, oke Kak Mas Riah ya, saya pernah ya.
Gitu. Oke ya, insya Allah kalau jualan itu teman-teman apa aja pasti laku, pasti ada jodohnya, pasti ada pembelinya. Cuman kita memilih mau jualan gitu-gitu aja atau mau eksponensial, mau jualannya biasa-biasa aja atau mau yang eksponensial dan berlimpah, itu pilihan gitu ya. Dan kalau mau eksponensial, mau berlimpah itu butuh ilmu ya. Kak Sumiati sedang mengalami. Semoga setelah ini ya Kak ya teruraikan persoalannya ya. Amin. Amin 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 ya. Oke. Baik ya, next. Nah, sehingga apa teman-teman? Pada Oktober 2020 ya, Oktober 2020 saya dipertemukan dengan sebuah bisnis ya berbasis jaringan ya. Pada saat itu ini adalah bisnis dengan konsep baru yang pernah saya tahu selama ini. Ya, selama ini saya bisnis mandiri ya, konvensional, tanpa ilmu ya, tanpa kemudian pemahaman, tanpa kemudian mentor. Tahun Oktober 2020 ya, saya menemukan ya, diperkenalkan dengan bisnis ini ya, suplemen kesehatan British Propolis. Jadi saya awal mula memulai bisnis jaringan itu di British Propolis teman-teman di Oktober 2020 ya, dan saya merasakan percepatan rezeki yang eksponensial di bisnis ini ya, dengan ilmu-ilmu bisnis yang diberikan ya, dengan ilmu-ilmu bisnis yang diberikan. Selama ini yang saya tahu bisnis jaringan itu MLM, tapi ternyata di bisnis ini terkonfirmasi bukan MLM ya, jadi jual beli putus ya. Nah, kemudian saya ikut ya, saya semangat karena saya haus ilmu, saya butuh belajar. Selama ini saya tidak punya mentor. Di Pekanbaru itu untuk coaching bisnis ya, untuk mendapatkan satu mentor untuk coaching bisnis kita, itu minimal harga termurah itu 80 juta setahun. Ya teman-teman, itu yang paling basic banget. Itu belum termasuk modal usaha kita, itu baru bayar coachnya gitu. Ya, jadi saya sangat pengen banget punya mentor, saya pengen banget belajar. Maka saya bergabung di bisnis ini pada Oktober 2020 dan saya sangat semangat ya. Saya ikut pembinaan, saya praktekkan, dan dalam waktu saya Oktober masuk ya, kemudian di bulan Januari, November, Desember, Januari, kurang lebih 3 bulan saya menjalankan bisnis ini teman-teman. Saya masuk ke feed-nya founder BP pada saat itu ya, bisa di zoom itu. Saya yang pakai kerudung pink, nomor 5 dari sebelah kiri ya, nomor 3 dari sebelah kanan. Ya, saya masuk ke feed-nya founder pada saat itu. Kenapa? Karena saya mengalami percepatan income 5 kali lipat dari sebelumnya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Ini dahsyat teman-teman. Ya, dahsyat gitu. Ya. Nah, ini awal mula saya menjalankan bisnis jaringan, ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, pada Maret 2021 gitu ya, diputuskanlah ya bahwa ternyata ada yang terlewat dari yang kami pahami. Ternyata ada akad yang tidak sesuai syariat ya, yang saya pahami dalam jual beli ini. Memang dia bukan MLM, tapi ternyata ada akadnya yang bermasalah ya, yang saya yakini tidak sesuai syariah. Nah, padahal income saya sudah 5 kali lipat. Ya, di bulan Maret itu omset saya sudah di angka 60 juta ya. Padahal di bisnis sebelumnya saya jualan pakaian itu teman-teman, pas buka toko itu sewa setahun 20 juta. Itu omset saya dalam 1 bulan 25 juta itu pas di momen Ramadan seperti saat ini saja. Ya, jadi pas momen Ramadan itu saya capai omset paling banyak 25 juta. Ya, di bulan-bulan biasa itu 4 juta, 5 juta. Nah, ketika memulai bisnis jaringan teman-teman, dalam waktu 3 bulan naik income ya 5 kali lipat ya, bahkan omset di angka 60 juta, itu bagi saya amazing. Wow, gitu. Dahsyat. Selama 10 tahun saya belum pernah mengalami percepatan yang seperti ini. Ya. Nah, di saat saya sedang running-nya, sedang grow-nya, sedang menuju pada puncak-puncaknya teman-teman ya, ternyata diketahui ada akad yang tidak sesuai syariat. Gitu ya. Sehingga saya praktisi hijrah. Saya pernah meninggalkan perkara-perkara yang saya sangat cintai karena Allah tidak ridho, saya tinggalkan. Saya pernah. Maka dalam perkara bisnis pun demikian, gitu ya. Dalam perkara bisnis pun demikian. Saya tidak ragu meninggalkan bisnis ya ketika dia tidak sesuai dengan syariat. Walaupun income saya sudah 60 juta, omset saya sudah 60 juta, income saya naik ya. Income saya naik 5 kali lipat dalam hitungan bulan.
Tapi karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip saya tinggalkan. Dan ya next, pada April 2021 ya, nah kemudian bersama dengan Kafahpreneur ya, Kafahpreneur yang juga mengusung bisnis jaringan berbasis syariah. Next. Ya, dan Allah ganti dengan yang lebih baik, teman-teman ya. Jadi di bisnis sebelumnya dalam waktu hitungan bulan naik income 5 kali lipat ya, bahkan saya mendapatkan reward tas seharga 3 juta ya. Di bulan Maret itu saya tembus challenge dapat reward tas seharga 3,5 juta, tapi karena saya memutuskan keluar, rewardnya nggak diberikan. Ya tapi nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah, saya it's okay, nggak masalah. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah di Kafahpreneur saya mendapatkan reward ya, trip ya, 2 tiket ke Turki insya Allah di bulan Agustus 2023 nanti, dan insya Allah ya kami menambah tiket plus umroh. Jadi perjalanan kami insya Allah umroh dilanjutkan dengan trip Turki di bulan Agustus 2023 nanti. Ya, jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman juga ya mendapatkan ya rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Jadi ini sebuah keyakinan. Next. Nah, KP teman-teman adalah bisnis ya berbasis jaringan ya. Jaringan. Jadi berbasis jaringan yang berdasarkan syariah. Penyempurnaan ya, atau menyempurnakan dari bisnis sebelumnya. Jadi kita sudah dapat ilmu bisnisnya. Oh, ternyata bisnis jaringan itu yang tidak MLM seperti ini. Ya, untuk mendapatkan percepatan eksponensial itu caranya seperti ini. Tinggal bagaimana ya kita standarkan dengan syariah gitu. Nah, apakah bisa? Bisa, teman-teman. Ternyata bisa, dan Kafahpreneur hadir untuk itu. Mewadahi ya pengusaha-pengusaha muslim yang ingin mendapatkan percepatan rezeki yang eksponensial dengan bisnis ya sesuai dengan syariah. Dengan apa? Dengan ya mudah, bisnisnya mudah, ya modalnya murah, hasilnya berkah dan berlimpah. Jadi saya mengambil judul ini karena apa? Karena saya mengalaminya, teman-teman. Gitu ya, mengalaminya. Saya dengan pengalaman bisnis 10 tahun sebelumnya, dengan bisnis yang saya jalankan hari ini, maka saya berani mengatakan 100% bisnis di Kafahpreneur ya sesuai dengan pengalaman saya, ini adalah bisnis yang mudah, modalnya murah, hasilnya berkah dan berlimpah. Alhamdulillah, gitu ya. Masya Allah, itu hasil dari pengalaman saya bandingkan dengan pengalaman bisnis sebelumnya ya. Jadi next. Ya, ini 2 hal penting agar bisnis berkah dan berlimpah, teman-teman. Jadi nggak hanya berkah tapi harus berlimpah. Nggak hanya berlimpah tapi juga harus berkah. Dua-duanya ya. Dua-duanya ini harus kita perjuangkan. Nah, apa 2 hal penting? Pertama, kita paham ilmu fikih muamalah ya. Nah, di bisnis saya sebelum-sebelumnya, insya Allah ilmu fikih muamalah ya, saya punya basic gitu ya. Saya punya basic sehingga saya bisa membedakan gitu. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nah, tapi saya tidak punya ilmu bisnis. Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang berlimpah perlu ilmu bisnis, teman-teman. Nah, maka 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, ilmu fikih muamalah dan ilmu bisnis, agar hasilnya berkah dan berlimpah. Nah, di Kafahpreneur ini difasilitasi, teman-teman. Ya, difasilitasi, Masya Allah. Ya, ilmu fikih muamalah itu sudah wajib banget, kita harus paham. Kita dijelaskan, akad jual beli kita adalah jual beli putus. Tidak boleh ada intervensi antara penjual kepada si pembeli. Ya, nah, maka apa yang bisa dilakukan untuk mengatur regulasi dalam sebuah bisnis jaringan? Karena bisnis jaringan itu hanya akan bisa bertumbuh kalau di sana ada regulasi. Maka regulasi-regulasi yang ada sifatnya adalah arahan. Gitu. Nah, itu bagian dari ilmu bisnis, teman-teman, strategi. Ya, jadi untuk bisa grow, bisa bertumbuh, bisa berlimpah, itu kita butuh strategi-strategi dalam bisnis, butuh ilmu bisnis. Gitu. Tidak cukup hanya ilmu fikih muamalahnya. Ya sudah, kalau sekedar ya sudah, yang penting kan jual beli putus. Saya sudah membeli kok, saya sudah bayar. Selanjutnya terserah saya dong. Boleh seperti itu? Boleh, sah. Tapi teman-teman tidak akan pernah mendapatkan percepatan yang eksponensial. Teman-teman hanya akan ya menjadi pedagang yang begitu-begitu saja seperti 10 tahun yang sudah saya lalui. Gitu. Nah, kalau teman-teman menginginkan bisnisnya grow, bisnisnya eksponensial, maka teman-teman ya harus mau belajar ilmu bisnisnya dan harus mau mempraktekkan ilmu bisnisnya. Atau dengan kata lain ya, manut dan nurut dengan arahan mentornya. Ya, dan ini teman-teman harus bisa membedakan ya, harus bisa membedakan bahwa terpisah antara apa? Terpisah antara ilmu fikih muamalah dengan ilmu bisnis.
Kalau ilmu fikih muamalahnya kita jual beli putus. Teman-teman membeli, menyerahkan berupa uang ya, sejumlah uang, kemudian ya si penjual menyerahkan barang, sah, selesai. Nggak ada urusan. Ya, teman-teman itu nggak harus ikut pembinaan, nggak harus membina, teman-teman itu nggak harus RO di tempat yang sama, nggak harus menjual dengan harga yang sama, bebas, terserah. Gitu. Secara fikih muamalahnya begitu teman-teman. Tetapi kita tidak hanya menginginkan bisnis ya yang sekedar berkah, ya tetapi stagnan hasilnya, tidak eksponensial. Kita ingin menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang menghasilkan ya dari bisnis itu menghasilkan keberkahan dan keberlimpahan. Sehingga ya bisnis kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk diri kita saja. Nah, kalau mau bisnisnya berlimpah, maka perlu strategi-strategi di dalamnya, apalagi berbisnis ya dengan basis jaringan. Kita berinteraksi dengan banyak orang, ada relasi-relasi bisnis kita, maka butuh strategi-strategi di dalamnya. Nah, maka disinilah Kafapreneur membuatkan regulasi-regulasinya teman-teman ya. Mau grow atau tidak, mau bertumbuh atau tidak. Kalau mau bertumbuh ya, nah jalankan ini, gitu. Jadi pilihan. Termasuk mau menjadi mitra atau tidak kan itu bukan kewajiban ya teman-teman. Misalkan teman-teman order 3 botol. Harus jadi mitra, kan enggak gitu. Ya, tapi makanya redaksinya itu gimana? Redaksinya itu bagaimana ya biar bisa menjalankan bisnis TPR. Minimal order 3 botol, dapat potongan harga ya 120.000 ya. Kemudian bisa menjadi mitra dan akan mendapatkan pembinaan, fasilitas pembinaan, bahan postingan dan seterusnya. Jadi menjadi mitra itu teman-teman pilihan, bukan paksaan. Beli 3 botol harus jadi mitra. Kalau nggak jadi mitra nggak boleh beli 3 botol. Bukan seperti itu, ya. Tetapi beli 3 botol bisa menjadi mitra, gitu. Ya, maka begitupun dengan ketika sudah menjadi mitra juga ada pilihan-pilihan teman-teman. Mau grow atau tidak, mau bertumbuh atau tidak, ya. Jadi bukan serta-merta ketika sudah menjadi mitra Kafapreneur langsung BIM setelah BIM sukses. Nggak begitu. Ada prosesnya, ada step by step-nya. Jadi ada pola-polanya, seperti yang tadi Ummu Khola juga sebutkan pola-polanya, gitu ya. Termasuk tadi ada challenge ke distributor. Kok harus ada challenge? Ini strategi bisnis teman-teman, gitu. Ilmu bisnis. Kenapa? Karena kita berbasis jaringan. Kalau tidak ada challenge, teman-teman langsung disuruh beli 50 botol, nggak punya mitra, nggak punya pengalaman menjual, ya. Kemudian apalagi tidak pernah ikut pembinaan, tidak punya stok, misalkan stoknya habis gitu ya. Bagaimana? Ya, dia bisa menghabiskan 50 botol tersebut. Maka banyak kemungkinan yang akan terjadi, jual di bawah harga atau barangnya tidak laku-laku dan seterusnya. Maka butuh gitu ya. Butuh kemudian step by step untuk kemudian ya bisa mengambil lolos ke distributor. Maka ada challenge-nya. Itu challenge dan itu tidak dipaksa. Teman-teman mau grow, mau semakin bertumbuh, silahkan, ini ada challenge. Kalau mau diikuti. Kalau lolos challenge-nya teman-teman ya dapatkan ini. Kalau nggak lolos ya nggak dapatkan ini. Nah, terserah dipilih, nggak ada paksaan. Nah, kalau akad jual belinya apa? Jual beli putus aja gitu. Tapi kalau dari sisi untuk grow-nya, nah ini ada challenge-challenge yang teman-teman bisa kemudian ambil gitu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi antara fikih muamalah dan ilmu bisnis ini adalah 2 perkara yang harus ada ketika kita inginkan bisnis yang berkah dan berlimpah. Seperti itu. Dan perjalanan 10 tahun saya menjalankan bisnis sebelum bisnis bersama Kafapreneur ini teman-teman, saya tanpa ilmu, tanpa mentor. Sehingga tadi saya sampaikan, saya jual apa aja, insya Allah alhamdulillah laku. Ya, tetapi tidak eksponensial. Ya, gitu-gitu aja. Nah, begitu kemudian menjalankan bisnis berbasis jaringan, gitu ya. Saya terapkan polanya, saya terapkan ilmu-ilmunya, strategi-strategi bisnisnya, ya biiznillah saya mengalami eksponensial yang luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir, jualan saya cuman TPR saja. Ya. Nggak ada yang lain. Kalau dulu banyak sumbernya, ada kurma, ada madu, ada jeruk, ada beras, ada baju gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya jual buku, banyak sumbernya. Tapi gitu-gitu aja teman-teman, tidak eksponensial. Ya, laku baju merek A diputar untuk order baju merek B. Ya, belum lagi nanti size-nya saya sediakan L yang diminta XL. Warnanya saya sediakan warna biru yang diminta warna hitam. Ya, banyak barang numpuk. Belum lagi kalau modelnya sudah ketinggalan zaman, nggak model lagi. Ya ujungnya saya yang pakai.
Ya, tapi nggak apa-apa, tetap saya syukuri semuanya itu jadi cerita yang sangat indah bagi saya hari ini. Nah, hari ini ya saya pribadi yang saya jalankan bisnisnya itu hanya produk yang saya jual itu hanya TPR saja, tidak ada yang lain teman-teman. Ya, tidak ada yang lain. Nah, lalu bagaimana hubungan saya dengan mitra-mitra bisnis saya yang dulu tempat saya stokis kerudung saya, stokis busana muslimah yang dulu saya pernah ambil ya, kemudian stokis kurma saya, itu tetap berhubungan baik. Saya tetap order gitu ya. Untuk apa? Kadang untuk dibagi ke mitra-mitra gitu. Saya tetap belanja gitu ya dengan hasil jualan TPR ini, Masya Allah gitu ya teman-teman. Jadi dengan bisnis TPR pada cuma satu produk saja, saya justru bisa membuka ya peluang usaha dengan keuntungan minimal 40.000 bagi mitra-mitra saya gitu ya. Nah, dulu waktu saya jual kurma, jual madu, saya buka kemitraan juga teman-teman gitu ya. Padahal untungnya tipis banget. Saya packing di box per setengah kilo, yaitu untung saya Rp5.000, ya Rp5.000 per kilonya. Jadi kalau ada reseller saya ambil sama saya, itu kadang kami bagi dua keuntungannya, 2,5 gitu. Pernah saya dapat modal cukup murah karena saya ngambil cukup banyak, pernah saya dapat untung per boxnya Rp5.000. Mitra saya dapat untung Rp3.000. Ini ada beberapa mitra saya yang di sini yang dulu juga pernah jualin ke rumah saya. Ya, madu juga begitu teman-teman. Untungnya sangat tipis. Saya tuh dari dulu pengen banget ngebantu buka lapangan usaha gitu ya, pengen banget. Makanya saya jualan-jualan kurma madu itu saya buka kemitraan gitu. Walaupun untungnya Rp3.000, Rp5.000 saya buka gitu. Tapi ya begitu-begitu saja teman-teman, tidak eksponensial gitu. Nah, saya bersyukur dengan bisnis bersama Kafapreneur dengan produknya yang premium ini, dengan pendampingan ilmu fikih muamalah dan ilmu bisnis yang diberikan, saya bisa eksponensial biiznillah dan saya bisa membuka peluang usaha untuk mitra-mitra bisnis saya dengan potensi keuntungan minimal 40.000 per botolnya. Ini besar banget loh teman-teman, gitu ya. Bisa membantu ya beli beras di rumah. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah ya rutin, sabar, konsisten dalam prosesnya. Penawaran gitu ya. Jangan pernah bosan. Tadi posting gitu. Ya, menyampaikan informasi ini seluas-luasnya. Nah, apakah bisa hanya satu produk mencukupi semuanya? Alhamdulillah bisa. Saya orangnya masih hidup, masih di depan teman-teman, gitu ya. Ya, kuncinya tadi yakin atau tidak yakin gitu. Ya, yakin atau tidak yakin kitanya menjalankannya. Secinta apa sih kita dengan produk kita? Saya yakin apa kita dengan komunitas ini gitu teman-teman ya. Dan saya rasakan mudah ya, praktis gitu. Kenapa? Saya nggak perlu sewa toko, saya nggak perlu buka toko. Kalau dulu saya sudah sewa toko 20 juta per tahun, saya harus bayar karyawan lagi. Kenapa? Ya karena Allah amanahkan saya untuk berbagi cerita ke orang banyak gitu ya. Saya sering diundang gitu keluar kota, ngisi seminar, ngisi training motivasi dan seterusnya, bedah buku dan seterusnya. Sehingga kalau saya nggak sewa karyawan, toko saya akan terus sering tutup. Sedangkan ya income saya ya dari jualan itu. Ya, walaupun suami waktu itu masih bekerja juga gitu ya. Nah, dari diundang itu ya, saya kan tidak mengharapkan amplop. Saya lillahi ta'ala, walaupun ya pasti ada uang transport dan seterusnya. Tapi saya nggak mau bergantung dengan itu, karena itu bukan sumber penghasilan yang saya tetapkan, tidak. Saya tidak mematok penghasilan saya dari hasil saya mengisi-ngisi acara, tidak. Saya mau berdikari dengan bisnis saya. Maka saya sewa karyawan, saya berani gitu. Nah, di bisnis KP ini, TPRI teman-teman, saya nggak perlu sewa toko. Saya nggak perlu kemudian bayar karyawan, gitu ya. Nah, dan modalnya itu sangat murah, ya modalnya sangat murah teman-teman gitu. Dan Masya Allah pokoknya banyak kemudahan dan kepraktisan yang saya rasakan seperti itu hari ini gitu ya. Dan hasilnya lebih eksponensial gitu ya. Jadi walaupun jualan saya cuma TPR aja teman-teman, saat ini atau saya globalkan aja ya, saya menjalankan bisnis TPR kurang lebih 2 tahun ya, jalan 2 tahun ini, itu omset saya ya itu 1 miliar lebih globalnya. Profit saya yaitu 200 juta lebih teman-teman. Saya bisa melunasi hutang rumah saya yang tadinya itu masih kurang sekitar 5 tahun lagi ya. Itu 1,5 tahun bisa dilunasi dari hasil jualan TPR aja gitu ya. Saya kemudian bisa membantu biaya pendidikan adik gitu ya. Saya kemudian bisa memberikan ya gift ya, hadiah-hadiah gitu ya untuk mitra-mitra saya gitu ya, dan seterusnya gitu ya, banyak lah gitu. Padahal bisnisnya praktis banget, tinggal kita nih mau enggak menjalani prosesnya
Ya, dan setiap kesuksesan itu butuh proses, teman-teman. Mencintai prosesnya atau tidak. Ya, next. Sedikit lagi ya. Nah, ini teman-teman ya, komitmenmu adalah suksesmu, suksesmu adalah komitmenmu. Ya, dari cerita yang saya sampaikan dari tadi itu sampai lewat ini ya waktunya, itu ridho dari suami itu penting banget. Itu yang saya rasakan pribadi, ridho dari suami, ridho dari orang tua itu penting banget. Kedua adalah yakin. Kalau kita sudah memilih jalan bisnis, yakin. Ya, keyakinan saya apa? Dari dulu saya punya keyakinan bahwa bisnis ini adalah jalan rezeki yang berkah. Kenapa? Orang tua saya bisnisnya jualannya jualan sayur, teman-teman. Keuntungannya Rp500 per ikat bayam, itu Rp500. Order 10 bayam, kadang-kadang laku 8, 2 sisa, nggak terjual. Otomatis keuntungannya itu tipis banget kan. Ya jualan sembako, telur, 1 papan, itu untungnya 1 butir. Kalau dimakan cucunya 1 butir, nggak jadi untung. Ya, tapi setipis itu keuntungan orang tua saya jualan sembako, jualan sayur, berkah teman-teman. Ya Masya Allah bisa beli aset, rumah, bisa beli itu gitu. Padahal jualannya untungnya sedikit gitu. Nah apalagi saya yang jualan TPR gitu ya kan. Keuntungannya minimal 40.000 itu bagi reseller. Ya mestinya harus yakin dalam menjalankannya. Yakin teman-teman gitu. Yakin bahwa bisnis berniaga ini adalah ya jalan pintu rezeki ya yang berkah dari Allah. Ya, Rasulullah berbisnis, Ibunda Khadijah berbisnis, 8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga berbisnis. Tokoh-tokoh besar di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mereka pengusaha. Masya Allah, orang-orang hebat di dunia itu pebisnis, gitu ya. Maka yakin dari jalan usaha itu kita akan sukses, itu harus yakin. Nah, itu mental itu harus dibangun, gitu ya. Kemudian disiplin. Ya disiplin, orang bekerja aja disiplin. Saya merasakan 2 tahun kerja teman-teman ya, merasakan 2 tahun kerja, itu harus disiplin. Jam 7 itu harus sudah sampai di tempat. Jam 3 baru pulang. Harus begitu. Nah, kalau kita bangun bisnis harus disiplin. Jangan mentang-mentang bisnis kita sendiri terus suka-suka saya lah, mau posting mau enggak, mau ikut pembinaan mau enggak, suka-suka saya. Ya gimana mau maju kalau nggak disiplin gitu ya. Masa iya bangun bisnis untuk diri sendiri malah ogah-ogahan, kerja sama orang totalitasnya besar gitu ya. Disiplinnya tinggi, tapi pas bangun usaha sendiri malas-malasan, ya gimana mau sukses gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya cinta. Cintai profesi kita, ya. Lakukan apa yang kita cintai, cintai yang kita lakukan. Kita pebisnis, cintai aktivitas pebisnis kita. Tambah ilmu, upgrade kemampuan, cintai produk kita, gunakan produk kita, rasakan manfaatnya, ceritakan dan seterusnya. Kemudian syukur. Ya, senantiasa bersyukur dan saya bersyukur banget dipertemukan dengan bisnis ini teman-teman. Alhamdulillah. Allah berikan saya bersama suami ya bebas waktu. Alhamdulillah finansial sedikit demi sedikit mulai menuju pada bebas finansial, bisa terwujud beberapa impian menuju impian-impian berikutnya dan seterusnya. Saya bersyukur banget. Ya alhamdulillah. Nah, kemudian kredibilitas. Kredibilitas ini penting. Kita sebagai seorang pengusaha, apalagi pengusaha muslim perlu dijaga teman-teman. Kejujuran, amanah ya. Kemudian fast respon, cepat merespon. Kemudian berbicara apa adanya, ya tidak mencela-mencele, plan ya, nggak begitu. Ya kita harus berkredibilitas sebagai seorang pengusaha. Next. Habis ya. Habis ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi punya kredibilitas yang tinggi sehingga apa? Sehingga mitra-mitra bisnis kita ataupun calon-calon mitra kita itu percaya dengan kita. Nah, itu teman-teman jadi sharing ya dari saya tentang bisnis mudah, modal murah ya, hasil berkah dan berlimpah ya, yang berangkat dari pengalaman pribadi saya dan bisa jadi pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Ya, mungkin itu, mohon maaf kalau waktunya sangat panjang jadinya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Afwan minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan untuk pertanyaan dari mitra-mitra atau sudah cukup? Ya. Sebenarnya waktu ini sudah di Bali jam 8.26 ya, jadi setengah 9 kurang 4 menit. Iya. Masya Allah ya. Iya. Masya Allah teman-teman yang masih bertahan ini ya, jazakumullah khairan kasih. Ya. Gimana Bu? Mungkin kita buka untuk satu pertanyaan ya. Boleh, boleh. Silakan yang mau bertanya di 4 menit. Ya, kita dengarkan di 8.30 ya untuk waktu Wita ya. Baik, demikian teman-teman semua, Masya Allah sharing yang luar biasa begitu ya. Itu pengalaman yang sangat berharga.
10 tahun dilalui gitu. Nah, teman-teman bisa dapatkannya dalam waktu 1 jam lebih ya. Nah, itu tentunya sangat berharga buat kita. Jadi 10 tahun itu, maka Kak Ulan tadi kuncinya adalah yakin bahwa semua produk itu laku, kemudian jalankan dengan semangat. Hanya saja sayang belum punya ilmu dan belum punya mentor. Sehingga jualannya laku, berkah, tapi tidak berlimpah, tidak eksponensial ya. Bisnis 3 bulan punya mentor ya, kemudian dijalankan dan ternyata hasilnya eksponensial dan berlimpah, hanya saja sayang ada akad yang bermasalah sehingga harus tinggalkan. Masuk ke Kava Planner, alhamdulillah 2 tahun tadi ya, omsetnya melesat luar biasa dan insya Allah di sini sangat lengkap ya. Ilmu bisnis diberikan, strategi bisnis juga diberikan, berikut ilmu fikih muamalah tentunya yang lebih wajib kita pahami ya, dan alhamdulillah bisnisnya berkah dan berlimpah. Demikian ya. Kemudian tadi saya catat bahwa komitmenmu adalah suksesmu dan suksesmu adalah komitmenmu. Maka jalankan bisnis dengan tadi ridho suami, kemudian ridho orang tua, yakin, disiplin ya, cinta, syukur, dan punya kredibilitas. Nah, mungkin itu ya catatan dari saya. Satu pertanyaan penutup ya, sekaligus sebagai penutup dari satu orang, silakan bisa langsung raise hand dan langsung dibuka mikrofonnya. Ada Kak? Saya Kak. Boleh, silakan. Iya, ini Langsung apa aja namanya ya. itu? Iya, bisa cerita nggak Kak gimana sih di awalnya kita itu apa namanya itu untuk bisa jadi bisnis itu besar dengan modal yang kecil begitu? Karena kan kalau apa namanya itu semisal kita tadi itu memang jual apa namanya jual yang seperti tadi tampak ini tuh kan memang apa sesuai dengan stok yang ada aja gitu, tiba-tiba kok terus kita diarahin untuk bermitra. Nah kemudian dengan stok yang kecil itu bisa berbagi nggak Kak, itu kenapa kok tiba-tiba langsung bisa ini, gimana tips-tipsnya gitu? Iya. Insya Allah langsung ya Bu Susi ya. Iya, baik. Insya Allah sudah bisa ditangkap ya, Ulan, pertanyaannya. Bisa langsung Insya Allah. dijawab Kak Ulan. Iya, terima kasih. Ya ini dari Kak Mas Riah ya, Kak Mas Riah. Tadi yang bertanya Kak Iya Mas Riah Kak. kan? Oh iya, oke. Iya. Masya Allah, tabarakallah ya. Barangkali ini juga menjadi pertanyaan ya bagi teman-teman yang lain ya. Kamu bertanya ya, bertanya-tanya. Jadi teman-teman ya sama, saya memulai bisnis ya suplemen berbasis jaringan ini bermula dari 10 botol. Ya, saya pernah cerita di grup mana ya? Di grup 03 atau 02 itu ya. Jadi awal mula saya kan tadi ya jualannya macam-macam gitu ya. Nah kemudian saya diperkenalkan dengan bisnis berbasis jaringan suplemen kesehatan gitu ya. Ditawarkan penawaran itu 3 botol, 5 botol, dan 10 botol. Nah karena saya tadi ya pengalaman bisnis saya sudah 10 tahun. Dari pertama kali mulai bisnis saya berangkat dari sebuah kebutuhan gitu ya. Dan saya berpikir kalau beli sekian jauh lebih murah ya, kenapa saya nggak jualan gitu. Jadi saya berpikir ada pilihan 3, 5, 10. Saya langsung berpikir saya mau yang 10. Ya, langsung tembak yang 10. Tapi belum bisa sekarang. Jadi itu mantan leader saya itu terus yang ngerayu-ngerayu saya, udah Mbak mulai aja dulu dari yang 3 botol gitu ya, nggak apa-apa nanti berproses, yang penting Mbak bisa ambil dulu 3 botol, nanti bisa ikut pembinaannya, semua itu berproses, by proses. Enggak Bu, saya pengennya langsung yang 10 botol. Karena saya berpikirnya ya dengan 10 botol dapat keuntungan 75.000 atau 70.000 ya dulu itu ya. Itu per botolnya itu saya bisa berbagi atau buka peluang usaha ke banyak ke banyak kesempatan gitu. Artinya saya bisa menjual ke paket 5 botol, ke paket 3 botol, saya bisa jual ke ecer gitu. Saya langsung berpikir ke sana padahal itu belum dapat pembinaan ya teman-teman ya gitu. Jadi langsung kan ada perbandingan modal itu di sana ya, 1 botol sekian, 3 botol sekian, 5 botol sekian, 10 botol sekian. Jadi perbandingan modal ada di sana, perbandingan profit ada di sana. Saya berpikir saya maunya yang 10 botol. Jadi ini juga satu ya, satu entah ini sebagai nilai plus saya atau nilai minus saya gitu ya. Saya itu di mana-mana pengennya selalu jadi pemimpin. Nah, ini bahaya sih sebenarnya. Saya selalu pengen jadi yang number 1 gitu.
ya. Jadi kalau ada pilihan 3, 5, 10, saya ambil 10 gitu. Ya, jadi saya suka tantangan gitu, saya suka di challenge, saya suka dengan tantangan gitu ya. Nah, jadi saya ambil yang 10 gitu. Jadi dirayu-rayu gitu ya, ambil aja 3 Mbak, sayang loh Mbak, nanti ada pembinaan ini Mbak nggak bisa ikut karena belum ambil ini paket. Nggak apa-apa Bu, saya sabar aja, saya tunggu yang 10. Nah, saya minta izin sama suami, boleh nggak saya bisnis ini gitu ya. Ini ada mentornya loh gitu, bisa belajar ilmunya. Selama ini kita berbisnis nggak punya ilmu dan ini gratis, bla 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 gitu ya. Saya melihat ada peluang besar di sana gitu. Ya kata suami ya oke, gitu. Tapi nggak ada untuk modalnya tuh nggak ada gitu. Ya saya boleh nggak saya obral aja stok saya gitu, baju-baju gamis ya, jualan saya obral. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya apa gitu ya? Saya obral teman-teman, stok pada saat itu kan udah corona pada saat itu dan memang penjualan itu merosot tajam. Bahkan saya nggak bisa RO itu ya, padahal ada target RO kan ya, sama gitu untuk bisa dapat bertahan di posisi agen. Pada saat itu saya ada target RO per bulan minimal berapa gitu, setiap kali bukan per bulan ya, tapi setiap kali launching itu minimal berapa gitu ya. Nah jadi saya sampai nggak bisa gitu karena nggak terjual barang itu nggak terjual kan. Pada awal corona itu kan sangat mencekam ya kondisinya, orang nggak mikirin baju kan gitu. Jadi saya obral tapi yang nggak jual modal juga sih, dapat untung lah gitu ya, sedikit-sedikit. Jadi saya berpikir begini, yang penting cukup ya 1.800.000 untuk modal 10 botol, udah gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman, begitu saya post gitu ya di grup WhatsApp jual beli di wilayah kami itu, saya post, langsung banyak yang japri ya, banyak yang order gitu. Dan dalam waktu 2 atau 3 hari itu sold teman-teman. Terkumpul pas 1.800.000. Betul-betul Allah sesuai prasangka hambanya ya. Jadi saya pikir kenapa saya nggak minta 5 juta ya, gitu ya. Gitu. Jadi pas dapat 1.800.000 langsung dengan senang hati, sukacita ya, saya serahkan itu kepada leader saya pada saat itu. Saya order 10 botol. Ya teman-teman, dan memang biiznillah gitu ya. Saya butuh juga ya waktu itu untuk suplemen kesehatan karena saya juga sakit juga pada saat itu. Gitu. 10 botol sudah di tangan nih. Saya nggak pernah jualan suplemen selama ini gitu. Jual madu pernah sih, tapi kalau suplemen dengan harga segini gitu, saya nggak pernah gitu. Dari mana nih saya mulai menjual gitu ya? Nah apa yang saya lakukan ya? Saya menawarkan ke orang terdekat. Nah gitu. Dan saya pertama kali closing itu bukan ecer teman-teman. Saya targetnya tuh langsung mitra gitu ya. Dan mitra pertama saya itu adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri, mahasiswa, yaitu yang sekarang jadi bagian tim admin Yuk Tajir ya. Ya, kami di komunitas Yuk Tajir ya teman-teman. Ada namanya Ferdi ya. Jadi sekarang dia bantu-bantu di desain ya untuk komunitas Yuk Tajir, mengelola Instagram juga gitu ya. Dan menjalankan bisnisnya juga gitu. Jadi beliau mitra pertama saya. Mitra kedua saya, suami saya. Saya todong ya, ayolah order lah gitu ya, order lah, kan banyak tuh murid-muridnya, relasinya gitu, order lah. Jadi suami saya bermitra sama saya ya pada saat itu gitu. Kalau sekarang sudah bisnis bareng ya. Gitu teman-teman. Jadi Masya Allah gitu. Jadi saya memang langsung pecah telur itu, langsung closing, nggak nunggu waktu lama sih pada saat itu ya. Saya langsung pepet orang-orang terdekat saya. Wah ini bagus banget, produknya bagus, komunitasnya bagus, ya ilmu-ilmunya bagus. Pokoknya orang-orang yang saya kenal harus tahu tentang ini pertama kali dari saya. Saya japriin tuh teman-teman, gitu ya, saya japri. Ya Masya Allah gitu ya. Nah ternyata banyak teman-teman saya itu yang sudah tahu info bisnis ini, ya dari yang lain, ya tetapi mereka tidak trust. Nah begitu saya menyampaikan, mereka trust. Di sinilah gitu ya, inilah pentingnya kita menjaga kredibilitas kita. Ya, menjaga kepercayaan orang gitu. Kita betul-betul jaga kepercayaan itu. Selain itu adalah perintah Allah, ya. Bonusnya apa? Bonusnya urusan kita mudah. Kalau kemudian kita menjaga kredibilitas diri kita, ya, gitu. Jadi amanah, gitu ya, tidak ingkar janji, gitu, jujur, gitu ya, tidak pernah menipu dan seterusnya. Nah, jadi begitu saya sampaikan, wah iya sebenarnya saya udah lama nih kepoin, tapi saya belum yakin, gitu. Udah sering saya dijapri, diajak-ajak, tapi saya nggak yakin. Lah, Bismillah lah, saya sama kamu aja. Itu banyak teman-teman yang seperti itu ya.
Jadi Masya Allah, dalam hitungan bulan saya sampaikan tadi ya, eksponensial sampai 5 kali lipat pencapaian income saya. Nah, gimana caranya saya bisa mengembangkan bisnis itu dari 10 botol ya sampai di detik ini stok saya itu ada di angka 700 botol sekian ya, hampir 1000 botol. Gimana caranya? Yang paling pertama adalah caranya apa teman-teman? Gencarkan jualan. Itu udah rumus klasik tapi sangat ngefek. Ya, jadi kalau nggak ada penjualan, nggak ada closing, gimana bisnis kita mau berkembang, gitu, ya, gitu ya. Jadi gencarkan jualannya. Kalau memang kita mau sukses di bisnis ya serius, gitu, jualan, gitu ya. Kalau posting-postingnya, penawarannya, prospeknya itu dikencangkan, ditingkatkan, itu bagian dari ikhtiar yang bisa kita upayakan. Saya japri teman-teman. Ya, semua saya japri. Saya informasikan, saya sekarang ada bisnis baru, bisnisnya ini, saya jelaskan bla bla bla. Langsung saya tawarkan. Itu termasuk mitra-mitra saya yang di sini yang di Pekanbaru itu korban dari japrian-japrian saya itu. Ya, beberapa di antaranya gitu ya, selain dari tadi teman-teman yang di Kalimantan, di Bali, di Cikarang dan seterusnya tadi, ya, yang saya kenal pokoknya database yang saya kenal, saya berpikir bahwa mereka harus tahu pertama kali tentang bisnis ini dari saya. Itu saya berpikir begitu, ya. Nah, kemudian tadi ya, tingkatkan jualan, kencangkan jualannya. Nah, kan itu closing tuh, ya. Closing ya, maka ada income yang masuk, omset yang masuk, dipisahkan modal ya dan profitnya. Maka saya selalu katakan buat catatan. Ya, buat catatan. Nah, buat catatan dan pastikan ada yang dicatat. Maka saya katakan rajin jualannya biar ada yang dicatat ya, berapa closingnya, modal berapa, profitnya berapa. Teman-teman punya buku catatan yang sangat rapi dan cantik, kalau nggak ada yang dicatat juga percuma, gitu ya. Makanya pertama tadi saya katakan ya, kencangkan jualannya, ya, lalu buat catatan, ya, closing berapa, ya, keuntungan berapa, catat juga pengeluarannya berapa, gitu. Ya, pengeluaran modalnya berapa, untuk beri labannya berapa, ya, untuk kalau kita menanggung ongkir berapa dan seterusnya. Nah, saya di awal-awal saya dapat ilmu teman-teman ya 70-30. Jadi saya dapat rumus itu 70-30%. Jadi kalau saya closing, profitnya ya saya pisahkan modal, modal sudah pisahkan. Nah, profitnya ini dibagi 70-30. 70% itu dipakai untuk menggulung modal, nambah stok. Yang 30% ya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pada saat saya memulai bisnis ya, suplemen, itu suami posisinya masih bekerja ya, sehingga insya Allah dari sisi untuk kebutuhan hidup itu masih terpenuhi ya. Maka saya bisa terapkan rumus ini. 30% untuk kebutuhan saya, 70% saya gulungkan ke modal. Ini yang saya lakukan. Ya. Nah, kalau seandainya pemasukannya cuma ini bagaimana? Ya, bisa teman-teman tetap terapkan konsep 30-70 ini. Caranya gimana? Kencangkan jualannya, ya, perbanyak closingannya. Ya, bayangkan kalau profit teman-teman 10 juta, ya, 30%-nya berarti 3 juta. Ya, insya Allah cukup untuk kebutuhan hidup ya, gitu. Di-press dulu, ditahan-tahan dulu, gitu. Yang 7 jutanya digulung ke modal, nambah stok. Itu yang saya lakukan. Dari dulu, dari zamannya mulai 10 botol, sampai sekarang pun masih sama. Apalagi kami punya mimpi ini nanti bulan Agustus kami ingin umroh. Ya, trip ke Turkinya gratis, ya, dari Kavapreneur. Tapi umrohnya kami harus bayar. Maka kami punya mimpi nih, ya, nanti Agustus kami bisa berangkat umroh plus Turki, dan kami umrohnya itu nggak nanggung, nggak cuma saya dan suami, tapi kami ingin bawa orang tua kami dari hasil bisnis. Nah, maka ini mulai tuh, karena kita punya mimpi yang besar, dorongannya kuat, maka kita selalu semangat tuh. Gimana caranya tingkatkan penjualan, ya, sisihkan ya untuk ke gulung modal, simpan di stok. Jadi saya tidak punya uang di rekening, ya, uang di rekening saya nggak ada, kecuali cuma untuk pegangan. Ya, pegangan untuk kebutuhan gitu ya. Sisanya kemana? Ke stok. Ya, ini ada keuntungannya juga teman-teman. Kalau saya nyimpen uang 1.750.000 sampai bulan depan tetap segitu aja. Tapi kalau saya simpan dalam bentuk barang 10 botol 1.750.000 misalnya gitu ya. Saya jual, potensinya bisa bertambah dia. Makanya kami diajarkan oleh mentor kami ya, oleh founder,
ketika kita punya impian, nabungnya dalam bentuk stok, gitu. Jangan dalam bentuk uang. Karena kalau dalam bentuk uang dia stagnan. Tapi kalau stok, dia akan bertambah nilainya. Gitu teman-teman. Ya, jadi Masya Allah inilah ya ketika kita punya mentor bisnis itu. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Ya, jadi kencangkan jualan, ya, kemudian sisihkan profit kita tadi untuk menambah modal. Sehingga nanti pun ketika ada challenge-challenge yang diberikan, ya teman-teman, kita sudah punya cadangan stok nih, punya cadangan modal nih. Tidak bingung cari modalnya kemana. Karena apa? Karena kita sudah mengalokasikan sebagian profit kita ya untuk menambah modal. Jadi alami ya. Alhamdulillah kami bertumbuhnya secara alami, gitu. Ya, kalaupun ada penambahan modal karena memang dibutuhkan untuk mengambil pengambilan yang lebih banyak, itu nggak banyak karena kami sudah menyisihkan sebagian profit ke arah sana. Ya, menginvestasikan sebagian profit untuk nambah modal, nambah stok. Gitu, Kak. Ya, itu yang kami ya, pengalaman kami yang kami terapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang pertama adalah perbanyak jualan, yang ketiga ya finansialnya dikelola. Ya, pisahkan antara modal dan keuntungan, kemudian keuntungan tidak dihabiskan, tahan keinginan, tahan dulu. Gulung ke modal, gulung ke bisnis sampai bisnis itu besar dan autopilot. Ya, jadi kapan boleh jajan, kapan boleh kita itu mengambil profit kita untuk membeli keinginan kita ya, ketika ya penghasilan kita itu, keuntungan kita itu sudah 2 kali lipat dari sebelumnya ya, dari modal kita. Nah, boleh kalau mau jajan gitu. Nah, kalau sebelum itu tahan gitu ya. Tahan dulu seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, pengalaman saya ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tabarakallah. Silakan Bu Susi. Ya, alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat Kak Ulan. Bu, sebentar. Ini kayaknya kuliah pengusaha paling lama nih. Bu, ada sebentar itu pertanyaan dari Kak Misriah. Ada sebentar saya tanggapi karena ini sangat urgent, sangat penting. Ya, apakah bisa kita mencari mitra tidak butuh ilmu dulu ya? Nah, ini tergantung teman-teman, tergantung dari kondisi teman-teman. Kalau teman-teman melihat kisah saya, teman-teman bisa melihat ya kisah 10 tahun yang saya lalui. Bahkan sebelumnya saya juga memiliki bisnis kemitraan walaupun kurma, madu, untungnya nggak banyak. Saya sudah punya pengalaman di sana, sedikit banyaknya. Maka ketika saya memulai usaha, saya memilih yang 10 botol, saya langsung berpikirnya saya mau membangun tim penjualan. Dan saya sudah punya tim penjualan. Tinggal saya arahkan berganti produk, dari produk ini ke produk ini gitu. Tapi bagi yang belum punya pengalaman sama sekali, saran saya pelajari dulu ilmunya, jajal dulu bisnisnya, berhasil dulu dalam menjual. Karena gimana kita mau bercerita ke calon mitra kita, ini bisnisnya bagus loh, ini laku loh, tapi kita sendiri nggak pernah berhasil menjual. Kita sendiri nggak bisa membuktikan, gitu ya. Jadi teman-teman ya, tolong disaring gitu ya, disaring, jangan langsung jeblas-jeblas gitu ya. Ditelan mentah-mentah gitu, tapi dilihat dulu gitu ya. Itu tergantung kembali kepada kondisinya masing-masing seperti itu. Oke Bu Susi, Afwan. Oke, baik Mbak. Mohon maaf, kayaknya ini jaringan ya. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kayaknya cukup ya, sudah panjang lebar, tidak perlu saya simpulkan kembali. Karena berhubung waktu ya, ini sepertinya kuliah pengusaha paling lama. Tapi 3 jam lebih ya. Tapi alhamdulillah masih pada bertahan teman-teman di sini. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mungkin banyak yang kenal, khususnya saya sebagai host ya. Mohon maaf lahir batin sekali lagi, dan terima kasih untuk semuanya mitra Kafafri yang hadir ya di ruang Zoom ini maupun menyimak di YouTube ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di acara yang sama ya, dan dengan tentunya tema yang lebih menarik dan lebih penting lagi ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih teman-teman. Tabarakallah.